Jurnal BEM Mekari bersama dengan Telephony Solutions gitu. Mungkin sebelumnya Pak Iwan juga udah cerita juga bahwa Bapak dan Ibu di sini sebelumnya sudah tahu ya dengan Pak Iwan, udah kenal Pak Iwan gitu kan, udah ngikutin kelas-kelasnya Pak Iwan gitu. Nah sekarang di sini Pak Iwan akan secara specifically menjelaskan secara teknis siapa ya dalam Ya, membuat laporan keuangannya di sini. Mungkin sebelum masuk ke materinya Pak Iwan, aku akan ini dulu ya, panggil untuk Mbak Adinda. Di sini ada Mbak Adinda dari Jurnal by Mekari. Iya, Di halo. sini, halo Adinda. Iya, halo Kak Nindya. Oke, di sini Adinda akan bantu untuk menjelasin soal introduction jurnal. Adinda udah siap? Udah siap. Oke, kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan ya untuk Adinda ya. Oke, terima kasih Kak Nindya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih juga sudah menyediakan waktu ya untuk workshop Pak Taufani pada hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal. Nah, perkenalkan dulu. Di sini nama saya Adinda Dwi Pangestu. Saya merupakan partner sukses dari jurnal. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu belum tahu apa sih Mekari. Jadi jurnal di sini kan adalah produk dari Mekari ya. Nah, Mekari adalah sebuah platform bisnis berbasis cloud di mana kami ingin memberikan solusi yang terbaik untuk seluruh perusahaan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas bisnis Bapak dan Ibu. Nah, di sini Mekari sendiri terdiri dari 4 produk utama. Di sini kita ada software untuk HR, yaitu ada Talenta. Lalu di sini kita ada jurnal untuk software accounting. Lalu di sini kita juga ada Klik Pajak untuk software pajak. Dan satu lagi kita ada namanya CRM, namanya Kontak. Nah, untuk Slicker di sini kita sudah tidak kembangkan lagi ya, Bapak dan Ibu. Lalu saya jelasin sedikit nih dulu alur prosesnya untuk pencatatan itu seperti apa sih. Nah mungkin kalau misalnya dulu kan kita masih manual proses ya. Jadi dari yang paper based lalu kita mulai catat menggunakan Excel. Nah lalu beralih tuh mulai ke offline accounting, kita install aplikasinya ya di komputer. Nah untuk sekarang kita sudah beralih nih pelan-pelan menggunakan untuk cloud based atau accounting software. Nah, di sini jurnal merupakan software akuntansi pertama di Indonesia yang berbasis online ya. Kita dirancang khusus untuk perusahaan di Indonesia, di mana sudah digunakan oleh ribuan perusahaan juga untuk memiliki proses akuntansi pembukuan yang tepat dan akurat untuk bisnis Bapak dan Ibu. Nah, point of view dari jurnal by Mekari di sini adalah tadi kita softwarenya berbasis cloud ya, jadi Bapak dan Ibu bisa akses di mana aja dan kapan aja. Tinggal buka aja dari browser handphone atau browser di komputernya Bapak dan Ibu. Lalu untuk biayanya sendiri di jurnal ini sudah terjangkau ya. Jadi kita ada paket yang paling murah dan sampai yang harganya juga nggak terlalu mahal. Dan di sini jurnal juga sudah include dengan biaya maintenance, jadi Bapak dan Ibu juga nggak usah pusing-pusing lagi untuk maintenance-nya. Nah, untuk fitur kita juga selalu melakukan perkembangan terus-menerus ya. Jadi untuk update fitur itu nggak usah khawatir, kita selalu infokan ke user ada fitur terbaru nih di jurnal, seperti itu. Lalu di jurnal juga kita sudah integrasi dengan banyak add-ons atau third party ya. Di sini kita bisa cash link, jadi mutasi rekening bisa connect ke jurnal. Terus sistem kasir penjualan itu juga bisa terhubung dengan jurnal, atau Bapak dan Ibu punya sistem sendiri itu nanti bisa connect ke jurnal. Nah, lalu untuk supportnya di sini kita punya live chat, Bapak dan Ibu bisa kontak aja ke live chatnya jurnal, itu gratis, nanti akan direspon dengan cepat tanggap ya. Lalu untuk jurnal sendiri, kita sudah bersertifikat keamanan ISO 27001.
Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir ya untuk privacy atau keamanan data dari perusahaannya Bapak dan Ibu. Lalu untuk jurnal di sini sudah bisa digunakan oleh banyak industri. Jadi contohnya ada industri retail, terus ada industri distributor, restoran, jasa atau oil and gas, properti atau kontraktor. Manufaktur juga kita sudah bisa. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba juga ya jurnalnya untuk industri perusahaannya Bapak dan Ibu. Lalu di sini jurnal mempunyai 4 paket. Jadi kalau tadi harganya terjangkau, kita mulai dari paket yang starter 199.000 per bulan sampai dengan yang enterprise di sini kita 1.299.000. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan ya mau menggunakan paket yang mana sesuai dengan kebutuhan bisnis dari perusahaannya Bapak dan Ibu. Lalu di sini contoh dari beberapa klien kita. Ada yang industri F&B ya, ada yang jasa juga, banyak sekali. Jadi nanti bisa dilihat ya review-review dari klien kita juga. Nah, untuk edisi pada hari ini, workshop hari ini, Bapak dan Ibu, jika tertarik nih dengan fitur-fiturnya jurnal atau mau coba dulu trial fiturnya jurnal, nanti bisa ya kunjungin aja jurnal.id, lalu Bapak dan Ibu bisa daftar emailnya, nanti bisa input nama perusahaan, lalu jangan lupa masukin kode referralnya MITM. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu masukin kode referral MITM, Bapak dan Ibu bisa dapat free trial 1 bulan ya. Dan juga kita akan kasih diskon promo up to 30%. Gitu. Nanti jika Bapak dan Ibu ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa hubungi ke kami atau bisa tanya di kolom chat ya di Zoom ini. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke host, Kak Nindya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Dinda. Penjelasan soal jurnalnya jelas banget ya, Pak Iwan. Halo. Ya. Suaranya kedengeran nggak nih Pak Iwan? Suaranya kedengeran. Suara saya jelas juga ya? Ya, jelas. Tapi mungkin delay kali ya kalau di aku ya. Oh, Jadi gitu. untuk yang lainnya mungkin mudah-mudahan nggak delay ya. Oke, mungkin sekarang bisa masuk ke materi utama lah ya. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu juga kalau ada pertanyaan soal jurnal, boleh gitu ditanyain langsung aja nanti gitu Bapak dan Ibu juga. Buat yang baru datang silakan kalau misalnya mau nyalakan aja kameranya karena di sini kita bentuknya meeting ya. Bukan jadi nyantai. kita jadi nggak nyantai gitu. Jadi kita sharing-sharing di sini, kita sebut workshop di sini juga kan. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin aku akan menjelaskan juga bahwa menyebutkan juga best practice juga objektif dalam mengikuti workshop ini ya. Yang pertama ini diharapkan untuk Bapak dan Ibu para peserta di sini untuk menyadari pentingnya bahwa penerapan pembukuan secara best practice. Kemudian mampu mengoptimalkan penggunaan data output keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengetahui kesalahan-kesalahan fatal yang sering terjadi di perusahaan dalam proses pencatatan dan dampaknya terhadap manajemen. Nah, yang terakhir juga ada berdasarkan poin ketiga, diharapkan bahwa dengan kompleksitas dan benefit yang akan diperoleh, para peserta menyadari bahwa itu semua membutuhkan sebuah tools sebagai alat bantu untuk meminimalisir human error. Gitu. Dan di sini secara spesifik kita menggunakan toolsnya itu untuk sedikitnya adalah Journal by Mekari. Oke, nggak pakai lama lagi, mungkin langsung aja Bapak Iwan, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Iwan, saya juga mohon izin, kalau saya akan matikan kamera nih, tapi saya standby terus untuk mikrofonnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya hilang, sayanya ada cuma tinggal dipanggil aja berarti ya. Tinggal panggil aja karena takutnya koneksinya ganggu nih gara-gara ada saya. Siap-siap. Ya. Ya udah silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Teh Nindya, Teh Dinda dari Jurnal ID. Nah, sebelum saya masuk ke workshop, saya ingin review dulu meskipun Bapak Ibu sudah saya bahas ya di kelas, saya review saja dulu sedikit, tapi nggak semuanya yang mendukung kaitannya dengan workshop kita pagi ini. Nah,
sebagai diketahui bahwa tujuan berbisnis kita itu kan hanya dua, ya, fokus pada dua ini saja dulu, yaitu profit dan cash flow. Nah, mengapa pembukuan harus dilakukan? Tentunya untuk mengawal ini. Kita tahu profit tentunya dengan pembukuan. Kita bisa menjaga cash flow kita menjaga kesehatan cash flow kita tentu dengan pembukuan. Kalau kita hanya mengandalkan dengan memori kita gitu, seingat hutang kita berapa ke supplier, tagihan kita berapa di customer dan sebagainya, ya itu tentunya tidak akan optimal dalam memanage bisnis kita, seperti itu. Jadi workshop yang akan kita lakukan pagi ini itu dalam rangka mengawal tujuan bisnis kita, yaitu profit dan cash flow. Tapi mohon dipahami bahwa ketika melakukan pembukuan bukan berarti bisnis kita pasti menghasilkan laba, bukan. Seperti yang saya sampaikan di sesi pelatihan, bahwa semua harus terukur, bahwa kita harus mampu mengukur performa bisnis kita, seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas melalui studi kasus. Nanti yang akan kita bahas itu perusahaan dagang, nanti sedikit bundling gitu ya, perusahaan olahan sederhana, dan juga jasa. Nah, bagi yang sekarang sudah menjalankan bisnis dan belum melakukan pembukuan, tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Dan bagi sekarang yang sudah menjalankan bisnis dan juga sudah melakukan pembukuan, nanti coba dilihat, dievaluasi setelah seiring saya menyampaikan materi workshopnya, apakah hal-hal tersebut seperti mengukur akurasi data, seperti nanti accrual basis yang pernah saya sampaikan di pelatihan, bagaimana kita harus membuat posisi dashboard keuangan kita itu proporsional, tidak ada penumpukan laba hanya di salah satu periode, tidak ada penumpukan pendapatan, penumpukan beban di salah satu periode, tapi semuanya betul-betul diakui secara proporsional sesuai periodenya masing-masing. Oke, yang accrual basis itu. Nah, sewaktu pelatihan saya pernah menyampaikan juga bahwa hati-hati ketika Bapak Ibu sudah menggunakan tools, alat bantu, mohon pahami apakah alat bantu tersebut kategorinya pencatatan sederhana atau pembukuan. Meskipun saya sampaikan sebelumnya bahwa pencatatan sederhana cocok bagi usaha yang masih kecil yang tidak ada stok barang misalkan. Tapi jika Bapak Ibu sekarang memiliki kemampuan untuk menginvestasikan, mengalihkan administrasi keuangannya itu menjadi pembukuan, saran saya tetap minimal harus pembukuan. Meskipun tidak ada stok jasa misalkan. Karena apa? Karena pembukuan itu ada balancing. Sebagaimana yang saya jelaskan. Kalau pencatatan kan dia hanya berdiri sendiri-sendiri. Seperti POS, ya, aplikasi POS, aplikasi gratisan buku harian misalkan, atau aplikasi gratisan akun BIS, itu hanya mencatat salah satu aspek saja. Cash flow saja, misalkan kas masuk, kas keluar saja, atau POS hanya mencatat misalkan pemasukan saja, omset saja, uang di kasir ada berapa, tapi dia tidak secara komprehensif melakukan balancing antara sisi aset dan pasifa, aktiva pasifa, komposisi harta dan sumbernya dari mana, dia tidak kawal itu. Karena dari itu saya sampaikan idealnya melakukan pembukuan. Nah, mengapa harus balance gitu ya? Di mana sisi kiri dan kanan? Nah, ini yang akan kita praktekkan sekarang seperti apa sih kalau kita korelasikan dengan bisnis kita. Meskipun nanti itu angkanya tidak sesuai dengan angka bisnis teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, tapi mohon nanti silakan dikorelasikan, oh ya, kalau trading seperti ini. Oh ya, kalau jasa seperti ini gitu. Baik, nah ini akan kita kawal, aktiva, hutang plus modal. Harta kita pasti sumbernya kalau tidak dari berhutang ya dari modal sendiri, seperti itu. Nah, ini nanti yang ada bahas studi kasusnya yang accrual basis ini. Kalau kemarin saya masih sifatnya cerita gitu ya, bahwa accrual basis itu seperti apa, kita mengakui beban, kita mengakui pendapatan sesuai porsinya. Kalau kita menerima pendapatan tapi kita belum memenuhi kewajiban kita mendeliver produknya, entah itu produk fisik atau layanan, ya itu harus diakui sebagai hutang. Itu tidak. Nah, nanti bagaimana sih konkretnya prakteknya kita mengakui hutang itu posisinya seperti apa? Itu yang akan kita bahas di sini. Termasuk juga beban atau biaya-biaya yang dibayar di muka gitu ya. Kita tidak akui beban langsung. Misalkan kita sewa toko, sewa ruko, sewa bangunan, sewa kendaraan selama beberapa periode, 1 tahun, 2 tahun, ya itu tidak boleh diakui beban langsung di awal. Karena kalau seperti itu kita akan mengalami penumpukan beban. Padahal beban tersebut akan kita nikmati selama jangka waktu 3 tahun ke depan. Nah, seperti apa prakteknya? Itu juga dibahas nanti di workshop ini. Oke.
Nah, jadi kan kesimpulannya itu tidak setiap uang masuk itu diakui pendapatan langsung dan tidak setiap pengeluaran uang keluar tersebut diakui sebagai beban langsung. Jadi semua sesuai porsinya. Nah, beberapa contoh dari transaksi yang ada kaitannya dengan accrual basis itu seperti uang muka penjualan, dana titipan, gitu ya, pendapatan sewa, kita menyewakan atau kita sewa kan juga sama saja, itu harus diakui secara proporsional sesuai periodenya masing-masing. Kalau beban berarti kita bayar sewa, kalau pendapatan kita menerima sewa, kita menyewakan ruko, misalnya menyewakan bangunan. Nah, kalau beban berarti uang muka pembelian, bayar sewa aset, asuransi, dan sebagainya. Nah, yang harus dipahami adalah jika itu sifatnya uang masuk, tapi sebetulnya itu kaitannya kita belum memenuhi kewajiban kita seperti uang muka penjualan dan titipan, maka itu disimpan sebagai hutang. Oke, bukan pendapatan. Tapi kalau beban, kita keluarkan uang, tapi sebetulnya kita itu menikmatinya di periode-periode mendatang, atau bahkan kita belum menikmati manfaatnya seperti misalkan uang muka pembelian pada barang kita belum terima gitu ya, nanti 2 bulan kemudian baru diterima, maka itu sebagai aset. Oke, sebagai uang muka pembelian adanya di aset di sisi kiri kalau tadi yang aktiva pasiva. Oke. Nah, ini contoh timeline-nya seperti ini. Mudah-mudahan ini mereview saja ya, karena Bapak Ibu kan sudah ikut pelatihan saya yang kemarin. Mudah-mudahan ini makin lebih memberikan tingkat pemahaman kepada Bapak Ibu, apalagi nanti akan disajikan contoh studi kasusnya soalnya. Jika seiring saya menyampaikan materi ada yang mau ditanyakan, maka silakan ya di kolom chat langsung. Baik, nah nanti kan sebagaimana yang saya sampaikan di share di grup bahwa selain bagaimana cara melakukan pembekuan yang garis besarnya gitu ya, juga nanti saya akan membahas bagaimana mengoptimalisasi data output-nya. Sebagaimana yang saya sampaikan kan manfaat melakukan pembukuan itu ada 2 golongan besar, yaitu yang sifatnya historical, oke? Jadi kita hanya sifatnya itu merekam data, hutang ke si A berapa ya, piutang di si B berapa ya, gitu ya, atau beban operasional tahun lalu berapa sih rata-rata, gitu. Nah itu sifatnya hanya historical, kita bicara yang masa lalu. Nah jarang sekali para pebisnis itu memanfaatkan data keuangan yang pernah kita olah itu untuk menjadi sifatnya proyeksi atau forecasting. Jadi kita memproyeksikan nanti ke depan seperti apa. Nah, sekarang banyak nih di masa pandemi ini aware. Orang menjadi lebih aware gitu ya terhadap forecasting. Kenapa? Karena ternyata banyak bisnis yang mengalami cash gap gitu ya. Cash gap dalam artian ada celah tuh ketika omset turun, betul-betul kelabakan. Cash flow-nya posisinya short sehingga mereka membutuhkan proyeksi kira-kira kalau saya menyuntik dana sekarang apakah setiap bulan saya selalu nombok gitu ya menyuntik dana sampai kapan? Akhirnya mereka menyusun RAB, akhirnya mereka menyusun cash flow. Ya idealnya dalam suatu bisnis jangan hanya dilihat ketika posisi sedang bermasalah disusun rencana kerja, disusun cash flow. Ya setiap saat sebetulnya harus disusun cash flow dan rencana kerja. Tapi apapun yang terjadi kemarin-kemarin, nah marilah kita rubah sekarang. Sekarang ke depan kita selalu disiplin terhadap RAB yang sudah kita tentukan, terhadap proyeksi yang sudah kita susun gitu. Masalah nanti di kemudian hari terjadi perubahan ya kita harus fleksibel, tapi minimal kita memiliki guidance-nya, memiliki acuan dalam menjalankan bisnis. Oh, anggaran beban operasional saya sekian. Nanti ketika realisasinya berapa ya kita bisa evaluasi apakah deviasi atau perubahan tersebut masih syukur kalau efisiensi ya turun. Kalau membengkak, apa penyebabnya? Itu kan harus kita analisa. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu manfaatkan dari data output pembukuan. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menganalisa itu semua, membuat forecasting, mengevaluasi, jika Bapak Ibu tidak melakukan pembukuan. Oke? Jadi pembukuan jangan hanya diartikan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pajak, laporan keuangan untuk sebagai raport ke investor, tidak hanya itu, tapi betul-betul terhadap diri kita yang melakukan bisnis pun, ibarat kita mengendari kendaraan, kita memiliki dashboard-nya. Kapan bensin mau habis, kapan oli harus diganti, kapan temperaturnya ini mulai panas nih, suhu mobilnya gitu ya, suhu kendaraannya, seperti itu. Nah, nanti jika Bapak Ibu memutuskan, pastilah insya Allah memutuskan untuk melakukan pembukuan, atau sekarang sudah melakukan pembukuan, ternyata setelah dievaluasi, oh saya masih ada yang kurang, saya harus melakukan perubahan. Oke, apapun nanti tools yang akan dipakai, tetap Bapak Ibu harus mengacu pada 2 hal ini, yaitu akurasi dan konsistensi. Oke, nah disebut akurat itu harus memenuhi 3 syarat.
penggolongan transaksinya benar, angka yang diinputnya benar, dan periode transaksinya juga sesuai. Oke, jadi periode transaksi sesuai itu bukan berarti transaksi tanggal 5 diinput tanggal 5, bukan hanya itu yang tadi saya sampaikan. Kita mengakui beban dan pendapatan sesuai periodenya masing-masing, accrual. Seperti apa contohnya nanti akan saya bahas di studi kasus. Yang berikutnya ini nih, istiqomah, selalu update, konsisten gitu ya. Jangan sampai transaksi bulan Juli baru selesai diinput, diadministrasikan di akhir Agustus. Itu kan berarti tidak update. Saran saya itu H+1 itu sudah update. Jadi hari ini ngebuku atau melakukan entry data transaksi hari ini, besok pagi disapu lagi, mungkin ada yang sore transaksi belum ke input, tapi paling delay itu paling lambat itu idealnya H+1, sehingga nanti Bapak Ibu ketika melihat dashboard keuangan itu betul-betul real. Jangan sampai Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi seperti jurnal yang real time, Bapak Ibu bisa melihat di rumah gitu ya lewat Android, tapi ternyata si admin itu inputnya belum update gitu ya. Ketika dilihat, oh laba saya kok ada sekian, kok uang kas saya ada sekian, kok nggak cocok di internet bankingnya, berbeda gitu ya. Padahal si adminnya tidak update inputnya. Nah, jadi dua hal ini harus betul-betul dipedomani ketika melakukan pembukuan, karena manfaatnya, efek dominonya kemana-mana. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mulai nih. Persiapan. Sebelum praktek, kita review dulu. Siapkan data awal. Oke. Setelah nanti data awal disiapkan, lakukan migrasi ke sistem. Terserah mau digunakan tools aplikasinya apa. Tapi saran saya Excel jangan dianggap sebagai sistem akuntansi. Meskipun ada yang membuat template gitu ya, ini itu kadang-kala konsistensi dalam penginputannya kurang terproteksi menurut saya ya. Pengalaman saya ketika mendampingi klien akan migrasi, ketika dimigrasi dari Excel ke Journal ID pun di Excel-nya sering kali tidak terdapat inkonsistensi dalam penginputan gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, nah lakukan migrasi ke sistem, lalu konsistenlah melakukan implementasinya. Jadi kadang-kadang saya membantu migrasi ini, melakukan migrasi di klien, sudah saya bantu migrasi sampai dengan 31 Juli misalkan. Si klien dari 1 Agustus ke sana keteteran inputnya, adminnya nggak disiplin, kadang-kadang banyak alasan, ini itu, overload pekerjaan, akhirnya tidak diinput, tetap saja ujung-ujungnya melakukan administrasi sesuai kenyamanan dia punya template Excel ya, di Excel aja gitu ya, di aplikasinya seperti di Journal ID di nanti-nanti gitu. Itu kan juga mubazir akhirnya. Jadi itu penting. Jadi jangan hanya sekedar tahu, ketika melakukan migrasi pun masih ada PR, yaitu implementasi kedisiplinan. Itu hanya masalah perilaku saja, kebiasaan sebetulnya. Kalau dituntut harus bisa, saya yakin pasti bisa. Karena saya pun pernah mendampingi klien di mana dia mengharuskan data output itu ya dari aplikasi yang dia pakai. Kebetulan aplikasi jurnal. Jadi kwitansi harus cetakan kwitansi dari jurnal. Kalau mau mengajukan invoice, mengajukan kasbon harus cetakan dari jurnal. Jadi kan mau tidak mau si Journal ID itu selalu diupdate oleh staffnya, oleh adminnya. Kenapa? Karena kita sudah tidak menerima lagi output data yang sifatnya manual gitu. Kwitansi manual pakai Excel kita nggak menerima lagi. Dengan kebijakan seperti itu kan semua didorong. Semua elemen, semua komponen, semua SDM yang ada di lingkungan bisnis kita itu didorong mau tidak mau untuk update, sehingga sistem tersebut menghasilkan data outputnya kita lebih pede membacanya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa itu semua sudah update gitu ya. Terus yang berikutnya itu tadi kan historical forecasting. Coba nanti Bapak Ibu untuk lebih profesional lagi dalam mengelola bisnisnya, tidak hanya memanfaatkan aplikasi pembukuan tersebut untuk merekam data saja, tapi olah data tersebut. Nanti saya sampaikan minimal beberapa data apa saja yang harus Bapak Ibu nanti optimalkan, gitu ya. Oke. Baik, nah ini tips memilih tools-nya. Dalam memilih tools, perhatikan 3 hal ini. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kemudahan migrasi data. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika melakukan migrasi, karena kita bisnisnya sudah berjalan, otomatis kan ada cut off time ya. Itu tidak. Kita akan memigrasi data agak sulit mungkin kalau dari mulai usaha. Bagi mulai usahanya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di mana datanya pun sudah tidak ada. Nah, data yang kita miliki itu seperti apa kemudahannya untuk kita migrasi ke sistem? Apakah ini sistemnya malah jadi pekerjaan yang sangat butuh effort tinggi gitu ya untuk migrasi sehingga agak mengganggu operasional harian, atau bagaimana ya dicek nanti. Terus yang berikutnya user friendly-nya.
atau sekarang dikenal dengan UI UX-nya gitu ya, user interface dan user experience-nya. Kira-kira kemudahan dalam penginputan, alur kerjanya itu sesuai tidak dengan karakteristik bisnis Bapak Ibu, dan kira-kira menjelimet nggak gitu membantu user atau tidak. Terus yang terakhir, toh kita butuhkan bukan hanya neraca, laba rugi, arus kas, tidak hanya itu, tapi kita butuh laporan-laporan detail lainnya yang sifatnya buku besar pembantu, misalkan. Kalau kita penjualan, rincian penjualan seperti apa sih kelengkapan laporan yang tersedia. Jangan sampai kalau hanya laporan keuangan kan, kita kalau hanya membaca laporan keuangan tentunya kan itu belum lengkap kalau kita tidak membaca secara detail dari rincian transaksi-transaksinya. Contoh, misalkan di laporan laba rugi kan ada penjualan. Tapi kalau kita ingin tahu penjualan berdasarkan produk tertentu, penjualan berdasarkan customer tertentu, misalkan customer A itu menyumbang pendapatan berapa sih ke kita, gitu ya, itu kan kaitannya dengan kelengkapan report juga. Lalu yang berikutnya, apakah si aplikasi tersebut bisa diekspor laporan ini ke Excel untuk bisa kita olah lagi nanti gitu ya, digabung beberapa laporan. Kadang-kala kan kita kebiasaan melihat laporan itu kolom-kolomnya seperti apa atau tersaji laporan seperti apa. Nah, nanti dilihat dulu laporan yang tersedia di sistem tersebut mendukung tidak dengan informasi yang kita butuhkan di akhir dalam rangka menjalankan bisnis kita. Nah, kalaupun kurang pas, kalau bisa diekspor ke Excel itu kan bisa kita olah lagi. Data bahan bakunya ada, akurat, lalu kita olah untuk menghasilkan format laporan yang kita inginkan dalam rangka pengambilan keputusan. Seperti itu. Baik, nah yuk kalau Bapak Ibu ada kertas, maka silakan nanti dipraktekkan juga kira-kira apa saja yang harus disiapkan. Meskipun ini nanti saya share, tapi kalau sambil praktek terus Bapak Ibu menulis, oh saya hutang ada sekian, oh saya piutang ada sekian, oh ini ada sekian, sambil ngotret gitu ya, sambil ngonsep, biasanya lebih mengena gitu nanti, jadi berikutnya bisa langsung praktek. Sebentar, mohon izin minum dulu. Nah, sebagaimana ini sudah saya sampaikan ya di pelatihan, tapi seperti biasa saya review dulu sebelum nanti praktek ke angkanya langsung. Oke, yang pertama siapkan penggolongan transaksi. Jadi Bapak Ibu kan dalam menjalankan bisnis harus tahu bisnis yang terjadi itu seperti apa, transaksi-transaksi yang terjadi itu seperti apa. Buatlah penggolongannya. Oke, sesuaikan dengan karakteristik bisnisnya. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Terus tentukan media pembukaannya mau apa nih? Mau pakai apa? Misalkan sekarang mau pakai Jurnal ID. Nah, settinglah data penggolongan transaksi pada media pembukaan yang dipilih. Lalu, tentukan cut-off time-nya. Mau tidak mau, Bapak Ibu ketika collecting data kan mungkin ada yang data lengkap, ada data tidak. Bapak Ibu harus memutuskan, saya mulai konversi, mulai menginput pakai sistem itu per tanggal berapa. Berarti saya harus menentukan saldo awal per tanggal H-1-nya. Contoh, ketika Bapak Ibu menentukan, saya akan meskipun sekarang bulan Agustus misalkan ya, tapi saya akan mulai memigrasikan data, rinciannya, menginput data itu per 1 Januari saja. Jadi saya harus menyusun data awalnya per 31 Desember 2020. Jadi nanti kita harus mengumpulkan data, mengkolek data posisi per 31 Desember 2020, posisi kas kita berapa, hutang kita berapa, piutang berapa, inputlah itu sebagai saldo awal, rinciannya juga dipersiapkan. Nah, hati-hati dalam menentukan cut-off time tentunya disesuaikan dengan ketersediaan datanya. Datanya tersedia seperti apa gitu. Oke. Terus yang berikutnya tentukan saldo awal komposisi aset. Ya, kita susun neraca yang sisi kiri dan kanan tuh posisi aset dalam bentuk apa saja, kasnya berapa, pada posisi mana? Pada posisi H-1 sebelum tanggal konversi. Oke, yang sudah kita tentukan. Posisi kas, posisi piutang, posisi stok. Aduh, stok kalau di 31 Desember 2020 kita nggak punya catatan nih. Kita ada catatannya per 28 Februari, misalkan pernah stok opnam. 28 Februari 2021, ya udah, berarti tanggal konversinya 1 Maret. Data awalnya 28 Februari, kurang lebih seperti itu. Terus tentukan awal komposisi hutang dan hitung modal sebagai modal bisnis sebagai balancing, sebagai penyeimbang nanti setelah kita tentukan komposisi asetnya, terus kita tentukan juga hutang, nah balancingnya itu modal. Nah di situ mungkin teman-teman akan menemukan, loh saya dulu sebetulnya ketika menjalankan usaha modal awal saya itu 100 juta, tapi kok ketika disusun laporan keuangan awal dalam rangka mulai melakukan pembukuan, kok sebagai balancing modal saya hanya ada 70 juta, ya berarti tergerus seiring dengan menjalankan bisnis.
gitu kan, entah piutang macet, entah stok barang kita itu keluar tapi tidak dicatat gitu ya, atau ada fraud, kecurangan dari karyawan gitu ya. Ya udah, bagaimana lagi? Mulailah dari situ kita kawal ke depannya gitu. Oke. Terus susun saldo awal neraca dan input ke media pembukuan sebagai saldo awal sistem seperti itu. Nah, ingat ya, pada saat menentukan komposisi saldo awal, ada beberapa akun penggolongan transaksi tersebut yang memang harus ada rinciannya. Mengapa? Karena nanti pada saat kita melakukan transaksi, kita tidak hanya bicara akun, tapi juga rincian. Apa saja? Minimal ada 3 hal, yaitu hutang, piutang, dan stok barang. Oke, plus aset tetap kalau ada, karena nanti sebaiknya kita menghitung penyusutan, di mana di zona ID ini pun ada modul khusus yang mengelola aset tetap gitu ya. Jadi 4. Kalau misalnya Pak bingung aset tetap nggak ada sih, dianggap nggak ada karena gabung dengan yang pribadi, misalkan karena bisnisnya masih di rumah gitu ya, ya udah berarti hutang, piutang dan stok barang. Buatlah rinciannya. Jadi nanti sekali lagi tanggal konversinya itu otomatis akan mengikuti ketersediaan datanya. Kadang-kala ada yang seperti ini, Pak, apakah hutang itu ketika dilihat posisi, misalkan kita akan migrasinya 1 Januari 2021, posisi 31 Desember 2020 seperti apa? Seperti ini. Hutang berarti hutang dari awal kita menjalankan bisnis sampai dengan 31 Desember 2020, kalau kita memutuskan akan melakukan konversi migrasi per 1 Januari, maka dari awal bisnis sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum kita bayar kepada supplier. Oke, Pak, ada tapi nggak ada datanya gitu. Maksudnya seingat saya ada tapi nggak ada datanya, nominalnya berapa. Ya yang seingatnya dulu atau bila perlu konfirmasi ke supplier, catat semua. Karena kalau kita dimulai dengan yang tidak akurat, ya kita berarti nanti menjalankan migrasi, lalu implementasi dari 1 Januari 2021 seterusnya, itu tidak akan balance, tidak akan akurat. Mengapa? Karena kita dimulai dengan data awal yang tidak akurat. Maka dari itu pastikan dulu keakurasian datanya. Begitu pun juga dengan piutang. Kadang-kala juga klien ada yang menyampaikan ke saya, Pak, berarti kan piutang per 31 Desember 2020 itu berarti kan posisi piutang yang ada di customer dari mulai awal bisnis sampai dengan 31 Desember 2020. Ya, betul. Tapi beberapa datanya nggak ada. Saya lupa. Ya udah, hapus buku saja, anggap tidak ada gitu. Daripada kita mencatat yang tidak ada datanya, yang kita juga lupa, buat apa gitu ya, berdebat. Mulailah, karena mau tidak mau ketika kita memutuskan untuk melakukan pembukuan, migrasi data, mau tidak mau data awal itu harus muncul gitu, ada. Oke, jadi catatlah yang datanya ada. Kalaupun misalkan jadi dihilangkan, ya udah itu sudah resiko bisnis akibat stupid cost yang disebabkan oleh kita tidak melakukan pembukuan sebelumnya. Oke, maka dari itu semakin di-delay, semakin ditunda, resiko itu akan berjalan terus gitu ya. Bagi sekarang di masa pandemi sekarang orang semakin aware terhadap cash flow. Nah, nanti juga akan saya sampaikan bagaimana ini cash flow. Nah, berikutnya juga stok barang. Nah, nanti antara pencatatan ini di akhir saya akan sampaikan tipsnya bagaimana aplikasi itu dapat membantu kita dalam mengontrol akurasi data yang dihasilkan. Oke. Nanti siapkan data-data ini ya. Dirinci, semuanya harus ada rinciannya. Minimal kalaupun tanggalnya lupa, minimal bulan lah. Jadi harus ada nama data kontak, lalu nominalnya berapa tagihannya. Oke, kalau spesifik tanggalnya lupa nggak jadi masalah. Yang penting kita yakin di si A kita punya tagihan piutang sekian juta gitu, di si B sekian juta. Oke. Kalau tanggal relatif nanti pada saat migrasi. Yang penting data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita merasa punya tagihan ke si A, kita migrasikan, ketika ditagih ternyata sudah lunas gitu ya. Ternyata si A nggak ngaku atau dan sebagainya, buat apa? Hapus buku aja, hilangkan. Nah, sekarang kita mulai praktek. Teh Dinda bisa dibantu di share itunya, slide-nya? Bisa, Pak. Oke, saya ini dulu ya. Oh, sebentar. Yang saya share dulu yang Excel ya. Siapkan data migrasi. Saya berikan contohnya. Saya simulasikan ketika saya memutuskan untuk migrasi, misalkan data saya seperti ini. Oke, mohon ditunggu sebentar. Nah, data saya misalkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti harus bisa menyusun seperti ini. Ketika saya memutuskan melakukan migrasi atau memulai melakukan pembukuan by sistemnya, pembukuan secara real sesuai best practice-nya itu
per 1 Januari 2021, maka kan saya harus menyusun saldo awal bisnis saya per 31 Desember 2020. Kalau saya carilah data kas saya itu ada berapa di internet banking per 31 Desember 2020. Piutang saya seperti apa? Stok barang saya seperti apa? Hanya yang saya beri tanda kuning ya, yang ini ya. Itu harus ada rinciannya. Jadi kita bicara rincian nih, detail. Oke, ya semua harus berdasarkan data tentunya. Seperti kas kan kita harus yakin di internet banking ada berapa gitu ya, uang kita ada berapa. Nah, yang ini tapi harus ada rinciannya. Oke. Plus juga yang ini kita harus ada rinciannya. Bisa saja misalkan terdiri dari 2 bangunan, 3 bangunan. Coba dibuka lagi berkasnya atau masih ingat tidak perolehannya kapan. Kalaupun tanggal spesifiknya lupa, kita misalkan punya kendaraan nih, mobil, tapi lupa, tapi bulannya ingat, ya udah nanti pada saat migrasi anggaplah tanggal berapa, toh mulai bulan itulah kita susutkan, kurang lebih seperti itu. Minimal harga belinya hafal, ingat, syukur-syukur ada datanya, kwitansi dan sebagainya. Terus bulan perolehan, minimal bulan perolehannya. Nanti kalau akumulasi penyusutan itu bisa dihitung otomatis by system. Oke. Nah, ini sekali lagi piutang ada rinciannya, persediaan ada rinciannya. Hutang ada rinciannya. Hanya yang jadi masalah kadangkala Bapak Ibu kan tidak disiplin melakukan stok opnam. Itu tidak. Hanya mengira-ngira stok kira-kira ada 200 juta lah. Tapi tidak dihitung tuh item A berapa unit, item B berapa pieces, item C berapa kilogram gitu ya. Jarang dihitung. Lalu bagaimana cara melakukan justifikasinya gitu ya. Melakukan penyesuaiannya. Nah, itu memang menjadi isu tersendiri gitu ya. Saran saya ya udah lakukanlah stok opnamnya itu per hari ini, mulailah migrasi per hari ini. Kalau ingin akurat, saran saya, kalau kita tidak unitnya pun tidak pernah dicatat, jadi kita harus realistis. Ya udah sekarang aja lakukan stok opnam, hitung barang sekarang, gitu ya. Maka kita melakukan migrasi mulai besok, tanggal konversinya besok dan saldo awalnya per hari ini. Lalu bagaimana data yang kemarin? Ya gimana? Karena saran saya, jika Bapak Ibu melakukan pembukuan, mulailah data yang akurat, mulailah dengan data yang akurat, sehingga nanti ke depannya real rincian itu ada, real data Bapak Ibu ketika akan diolah itu menjadi valid gitu, akurat. Filosofi dan pertimbangan seperti itu. Oke. Nah, ini gambarannya. Nanti silakan Bapak Ibu sesuai dengan materi yang saya sampaikan mengenai dasar-dasar pembukuan, susunlah komponen-komponen ini. Penggolongan transaksinya sesuai dengan yang diidentifikasi oleh Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, nanti ini kita kita migrasikan ke sistem. Tools yang kita gunakan saat ini adalah Journal ID. Teh Dinda, mangga silakan. Ya, Pak, boleh di-stop dulu. Oke. Oke. Kita play ya, Pak. Ini yang mana ya? Yang migrasi data ya? Iya. Oke. Nah, jadi sebentar. Oke. Nah, yang migrasi data ini kita lakukan migrasi data di input ke sistem kita, gitu ya, apapun itu. Di sini contohnya Journal ID. Coba di saya slow motion, di Teh Dina slow motion ya? Udah jalan ya ininya ya. Nah, udah mulai jalannya. Nah, ya. Udah. Jadi seperti saya sampaikan, tentukan dulu penggolongan transaksinya. Itu penting karena itulah yang akan menghasilkan informasi nanti. Lalu inputlah ke sistem saldo awalnya tersebut. Oke. Seperti yang tadi di neraca Excel itu dipindahkan ke sistem Journal ID, saldo awalnya berapa gitu ya. Nah, di sini ada controllingnya juga, di bawahnya nanti harus balance gitu ya antara debit dan kreditnya. Ini mirip persamaan akuntansi yang pernah saya sampaikan di pelatihan, kurang lebih seperti itu. Inputlah akun-akun yang memang sudah ada saldonya. Oke, nah lalu jangan lupa setelah tadi di input, pastikan seperti misalkan piutang itu ada 12 juta, oh ini kebetulan dari satu invoice gitu ya, cocok. Piutang itu ada 12 juta. Lalu nanti hutang itu ada berapa?
Kalau ada rinciannya terdiri dari berapa invoice gitu datanya. Ini kebetulan contohnya dari 1 invoice 19 juta. Jadi antara rincian dengan saldo di awal yang di laporan keuangan itu harus cocok rinciannya. Begitu juga dengan aktiva tetap. Nah, dihitungkan total asetnya 450 juta, akumulasi penyusutannya H-1-nya itu 8 juta. Nah, itu sudah cocok dengan rincian. Pastikan itu semua. Produknya, terus aset tetapnya, hutang piutang, seperti itu. Harus cocok. Nah, ini produk, misalkan dicek rincian, oh ini bisnisnya sudah ada, cocok, 8.200.000. Seperti itu. Maka dari itu ketika Bapak Ibu agak kesulitan, misalkan posisi stoknya itu belum pernah stok opnam, ya udah tanggal konversinya lakukan dulu stok opnam, baru konversi, baru lakukan migrasi. Karena sekali lagi harus akurat, pokoknya rincian harus akurat. Karena nanti ke depannya Bapak Ibu ketika mengolah data yakin saya mulai dengan data yang akurat. Masalah sebelumnya tidak tercatat ya gimana lagi gitu kan? Seperti itu. Jadi sesuaikanlah dengan ketersediaan datanya. Oke, seiring saya menyampaikan materi, sekali lagi, mangga silakan jika ada yang mau ditanyakan di kolom chat, nanti saya respon. Oke, yang berikutnya, Teh Dinda. Ini yang slide, judulnya apa ya slide-nya? Sebelumnya, yang slide sebelumnya. Oke, nah, langsung ke produk bundle ya? Yang berikutnya. Iya, Pak. Oke, nah saya kan menyampaikan bahwa kita akan membahasnya itu yang trading, perdagangan, terus yang olahan sederhana itu ya, dan yang berikutnya adalah jasa. Jadi ini dalam satu perusahaan, anggaplah ada 3 karakter itu. Karena ketika pelatihan ada yang tanya, Pak, kalau saya punya 2 bidang bisnis, apakah saya melakukan pembukuannya secara terpisah atau disatukan? Lalu kan saya menyampaikan, tergantung. Jika resource yang digunakannya bersamaan, barengan gitu ya, digunakan, contoh misalkan kita punya 2 jenis bisnis, tapi SDM kita mengerjakan keduanya. Gedung kantor juga keduanya langsung. Beban listrik dan sebagainya juga ya digunakan untuk menjalankan bisnis keduanya. Ya disatukan aja pembukuannya. Tapi jika memang itu terpisah, dalam artian kantornya 2 cabang, SDM-nya juga 2, kita mampu mengidentifikasi beban operasional itu secara akurat terpisah, karena menggunakan resource terpisah, maka pembukaannya jadi ada 2. Masalah nanti digabungkan, dibuat laporan keuangan konsolidasi, itu bisa. Seperti itu logikanya. Oke. Nah, sekarang misalkan di sini anggap contoh yang saya sampaikan adalah dia memiliki 2 bisnis gitu ya, trading, tapi ada produk yang bundling, olahan, lalu juga jasa, travel umroh, tapi semuanya itu dikelola dengan menggunakan resource yang sama. Kantornya sama, beban listriknya barengan dipakai, SDM-nya juga itu juga, yang menangani trading, yang menangani travel umroh, kita anggap seperti itu. Oke, maka dari itu pembukuannya disatukan. 1. Lalu kok bisa sekarang bagaimana cara mengidentifikasi bisnis 1 dan yang kedua? Nah, di Jurnal ID itu ada namanya fitur tagging. Saya memanfaatkan fitur tagging, nanti akan kita bahas bagaimana nanti hasil akhirnya. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa tujuan akhir dari melakukan pembukaan itu adalah bagaimana kita mengelola manajemen information system. Itu tidak. Informasi akhirnya itu seperti apa untuk kita? Informatifkah atau tidak? Itu kan dikaitkan dengan penggolongan transaksi yang sudah kita tentukan sebagai kebijakan sistem akuntansi kita di awal, sistem pembukuan kita di awal. Oke. Nah, bagaimana dengan yang produk olahan? Seperti apa sistem ini mengakomodir untuk yang produk olahan? Nah, kita ini kan dalam produk olahan tentunya kan ini memang dicontohkannya trading tapi berjualan komputer tapi ada rakitan, ada produk bundling. Misalkan yang tadinya dijual terpisah memori, hard disk, prosesor, lalu ketika menjual 1 unit CPU gitu ya, berarti kan di situ ada casingnya, ada hard disknya, ada memorinya, ada VGA card-nya, berarti kan kita bundling. Ada ongkos merakitnya, kalau ada ongkos merakit. Nah, meskipun saya melakukan pendekatannya itu contohnya CPU, itu kan supaya lebih mengena bagi semuanya. Masalah nanti di bisnis Bapak Ibu itu olahannya yang lain, itu kan hanya tinggal mengganti bahan baku. Hanya tinggal mengganti komponen biaya tenaga kerja langsungnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya adalah, maka silakan Teh Dina di play.
Jadi dalam produk banding ini kan tentunya kita harus memiliki bahan baku. Oke. Bahan baku itu apakah bisa dijual terpisah atau dia tidak bisa dijual, melainkan harus dibundling terlebih dahulu, harus diproduksi terlebih dahulu. Nah, kalau di Jurnal ID yang ada gambar logo itu seperti di sebelah CPU, berarti itu produk bundling. Berarti dia itu harus terdiri dari beberapa bahan baku, kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya misalkan dari casing CPU, dari hard disk-nya gitu ya, untuk menjadi satu produk CPU. Nah, misalnya kita lihat nih, CPU ini terdiri dari apa saja produk bundlingnya. Nah, di tab bundlingnya nanti kita tentukan terdiri dari apa, termasuk akun biayanya. Misalkan biaya tenaga kerja langsungnya berapa dalam rangka memproduksi. Silakan disesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu kalau yang olahan. Berarti kan itu selalu ada bahan baku dan biaya tenaga kerja, ongkos-ongkosnya. Meskipun misalkan konveksi di maklun gitu ya, di bordir di tempat orang kan ada biayanya, silakan cantumkan. Nah, nanti kita konversi. Saat ini kita akan memproduksi berapa unit nih? Kalau 100 unit, dia akan otomatis mengkonversi bahan baku tadi menjadi barang jadi. Nah, persediaan barang jadi inilah yang kita jual. Jadinya berapa? Di dalamnya ada biaya-biaya bahan baku dan biaya-biaya lain di luar bahan baku, gitu. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti ketika menjual produk yang tercantum di situ, misalkan CPU-nya berapa unit, itu hasil konversi. Di dalamnya melekat beban-beban yang sudah kita konversi. Nah, itulah sistem membantu kita menghindari human error dalam menghitung. Gitu ya. Kalau kita manual kan bisa dibayangkan dulu ini belinya berapa gitu ya. Berapa kali, harganya berapa saja, bisa saja kita membeli bahan baku itu rubah-rubah datanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dengan sistem semuanya sudah teradministrasikan, di mana di sini bisa menggunakan FIFO dan average. Ya, meskipun saya teori ketika pelatihan menyampaikan ada yang LIFO, FIFO dan average ini lebih menyesuaikan pada aturan perpajakan, karena aturan perpajakan di Indonesia mengakui harga pokok produksi, harga pokok pembelian itu menggunakan 2 metode saja, yaitu FIFO dan average. Nah, jurnal sudah mengakomodir itu. Nanti mau pakai yang mana, FIFO atau average? Saya juga sudah sampaikan kan ketika pelatihan, cocoknya yang mana? Saya sampaikan, jika perubahan harganya itu tidak terlalu fluktuatif, tidak signifikan, average masih relevan. Tapi yang sangat relevan itu tentunya FIFO. Mengapa? Karena melekat di situ. Dulu kita belinya berapa? Real. Kalau misalkan menggunakan average dan FIFO, itu tentunya nanti hasil akhirnya pun akan ada perbedaan dari sisi HPP. Gitu ya. Meskipun Bapak Ibu belinya sama, harga sekian, tapi ketika menjual lalu kita menghitung HPP-nya menggunakan metode FIFO atau average, di antara keduanya itu akan ada selisih, meskipun kadang-kadang tidak terlalu signifikan selisihnya. Maka dari itu tentukanlah mau FIFO atau average. Tapi saran saya sih FIFO seperti itu, karena kita real sesuai dulu belinya berapa, gitu ya, tidak dirata-ratakan. Oke. Nah, itu untuk yang produk bundling. Bisa juga nanti olahan. Hati-hati ya yang olahan, seperti yang saya sampaikan kan, harus ada jelas mana yang variable cost, mana yang sifatnya fixed cost, yang melekat di produk, ya masukkanlah ke komponen settingan produk bundling tadi. Bahan bakunya apa saja, gitu ya. Terus ininya apa? Si beban-bebannya apa saja. Pak, ini tiap produksi kadang-kala beda nilai konversinya, tidak selalu signifikan. Kalau seperti komputer kan gampang, satu CPU pasti satu hard disk, satu prosesor, satu memori. Itu tidak. Kadang-kala dalam produksi olahan saya bisa saja kalau sekarang ngeproduksi misalkan itu bahan bakunya 100 kg terigu gitu ya untuk menghasilkan 50 unit produk jadi itu, tiba-tiba produksi sekarang itu menyerapnya itu 110 kilogram, ya tinggal diedit saja nanti ketika sebelum melakukan produksi, konversinya diedit dulu. Jadi mundur gitu. Sekarang ketika sudah melakukan produksi, bahan bakunya apa saja, diedit dulu datanya, baru dikonversi, sehingga nanti bahan baku itu akan menghitung otomatis biaya produksinya. Seperti itu. Oke, itu untuk yang olahan. Bisa diterapkan di olahan. Yang berikutnya, Teh Dinda. Judulnya dulu. Nah, acrobasis. Oke, jangan dulu di next ya, Teh, punten. Jadi sekarang kita akan bahas yang saya sampaikan tadi, tidak setiap penerimaan itu diakui pendapatan langsung dan tidak setiap pengeluaran itu diakui sebagai beban langsung. Saya berikan contohnya 2. Yang pertama yang akan saya bahas ada contohnya misalkan biaya sewa. Ketika mengeluarkan itu, kita catatnya di aset.
Nanti contoh yang kedua adalah kaitan dengan umroh. Kalau umroh itu kan biasanya kita terima uang dulu, itu tidak dari jemaah. Padahal si jemaahnya mungkin berangkatnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, bahkan 6 bulan lagi kalau tidak ada kuota. Tapi kita sudah menerima, dan kadangkala ketika menerima uang kita sudah menyicil pengeluaran dalam rangka keberangkatannya, beli tiket pesawat, ya Allah, mengurus visa gitu ya. Nah, bagaimana cara pengakuannya? Nah, itu yang akan saya bahas di sini. Mohon nanti analoginya bisa diterapkan pada bisnis Bapak Ibu yang sifatnya jasa meskipun bukan umroh. Contoh misalkan saya sih sekolah, ya mirip-mirip saja kan, toh sama-sama dana titipan. Kalau sekolah misalkan kegiatan siswa, pada kegiatan siswanya tahun depan. Tapi tahun ajaran baru sekarang kita sudah nagih ke orang tua, kita sudah ada terima. Yaitu jangan dimasukkan sebagai omset, masukkan sebagai hutang, dana titipan. Toh kita gunakannya kan tahun depan. Seperti itu. Jadi silakan di analoginya dikorelasikan dengan bisnis Bapak Ibu yang sifatnya jasa. Mirip, cara perlakuannya sama, prinsipnya sama. Oke. Mangga Teh, di play. Baik. Nah, ini misalkan beban dibayar di muka. Oke. Jadi kita bayar uang sewa selama sekian tahun. Nah, ketika bayar uang sewa tersebut 30 juta misalkan, itu kita diakuinya apa di aset tuh. Akunnya akun nomor 1, diakui di aset ya, ada tuh. Di beban sewa dibayar di muka. Meskipun kita bayar, jangan diakui di laba rugi, langsung biaya sewa, jangan. Tapi diakui di aset, beban dibayar di muka 30 juta. Nah, berapa besarnya biaya per bulan? Tuh, biaya sewa per bulan tuh kita akui per bulan. 31 Januari diakui, 28 Februari diakui, 31 Maret diakui. Jadi kita dengan sistem ini harus bisa mengontrol yang sudah diakui jadi beban berapa, yang masih nongkrong di aset, yang belum diamortisasi, istilah diamortisasi itu kita mengakui beban per bulan berapa gitu. Nah, di Jurnal ID itu kita memanfaatkan ada fitur namanya transaksi berulang. Jadi kalau secara manual kita harus ingat-ingat nih setiap akhir bulan harus melakukan amortisasi, bisa aja kelewat, lupa. Nah, kalau di Jurnal ID ada transaksi berulang. Jadi nanti sistem akan otomatis setiap akhir bulan itu mengakui bebannya secara proporsional. Kita tidak usah lagi menghitung per bulannya berapa, kita tinggal menentukan ini mau diamortisasi berapa bulan. 36 kali kah, 24 kali kah gitu ya. Maka nanti ini juga ditentukan akan diposting setiap tanggal berapa. Jadi kita tidak repot. Jadi rinciannya sudah tersaji di neraca sekian, sisanya sekian, rinciannya ada, kita kan jadi lebih yakin bahwa pencatatan kita sudah benar, akurat gitu ya. Kenapa? Karena rinciannya sudah ada. Toh semuanya otomatis berjalan by system. Kita yang menyeting awal, seperti itu. Jadi silakan nanti yang akan menggunakan Jurnal ID, manfaatkanlah fitur transaksi berulang ini untuk mengakui transaksi yang tadi bulanan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Kadang-kadang kita lupa ya, pas akhir bulan harusnya itu diakui beban, diamortisasi bulan itu kita lupa. Kalau seperti ini dia sudah berjalan otomatis nanti 3 tahun ke depan, setiap akhir bulan, maka dia akan mengakui beban. Seperti itu. Oke, ini contoh biaya dibayar di muka. Sekali lagi, ketika mengeluarkan uang, karena kita akan menikmati masa sewanya itu, bebannya itu untuk beberapa periode mendatang, maka kita akui sebagai aset dulu. Baru setiap bulan berikutnya, setiap kali kita menikmati masa sewanya, ini kan contohnya bisa beban sewa, asuransi. Misalnya kita mengasuransikan gedung bangunan kita gitu ya, asuransi kebakaran untuk 3 tahun. Ya jangan diakui beban asuransinya full di awal ketika kita mengeluarkan uang. Ketika kita mengeluarkan uang seperti contoh tadi, kita akuinya di aset. Itu apa? Asuransi dibayar di muka. Kalau tadi sewa dibayar di muka, ini asuransi dibayar di muka, adanya di aset. Baru setiap bulan kita mengakui beban asuransinya berapa seiring dengan masa periode jangka waktu asuransinya. Seperti itu. Oke, ini untuk yang sewa. Nah, bagaimana untuk yang sifatnya pendapatan? Pendapatan yang kita terima di depan, tapi sebetulnya itu bukan pendapatan, tapi hutang. Kenapa? Karena kita belum memenuhi kewajiban kita, belum mendeliver kewajiban kita, entah itu produk fisik ataupun layanan, jasa. Oke, saya berikan contoh adalah yang umroh ya, titipan. Berarti ada dana titipan haji nih. Kita harus bisa mengontrol yang sudah kita pakai untuk visa, paspor itu apa saja. Nah, kita di sini di Jurnal ID akan memanfaatkan fitur tagging. Tagging itu sangat powerful dalam kita mengklasifikasikan transaksi kita sesuai kriteria yang kita inginkan. Sehingga nanti di akhir periode bisa kita olah data tersebut, kita filter, kita tarik
sesuai grouping tadi. Oke, Teh Dinda bisa dilanjut? Ini yang tadi ya, Teh? Oh ya, nah jangan dulu dilanjut sebentar. Nah, jadi untuk ini berlaku, punten Teh bisa oke. Ini berlaku tidak hanya untuk umroh, apapun itu, SPP sekolah, misalkan dia ada bayar 6 bulan sekaligus dan sebagainya. Nah, saya analogikan di sini umroh, misalkan ketika terima dari customer, maka itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka, adanya di akun hutang. Oke. Terus kita harus bisa mengontrol dana tersebut sudah dipakai untuk apa saja. Nanti ketika pemberangkatan, atau dengan kata lain, produk kita sudah kita deliver full kepada customer kita, kepada klien kita, maka dilakukan invoicing atau pengakuan pendapatan. Nah, jadi kalau dalam umroh, pada saat sudah berangkat, baru kita mengakui pendapatan, baru kita perhitungkan tuh HPP-nya apa saja. Tapi selama durasi ketika mulai dari kita terima uang sampai dengan pemberangkatan, kalaupun ada pengeluaran, ya pengeluaran itu bisa kita kontrol. Jangan sampai kita nombok. Contoh, si A itu baru setor 12 juta misalkan, tapi kita sudah ngurus paspor, ngurus visa, tiket, jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dibanding uang yang kita terima dari klien, meskipun sifatnya dana titipan. Jadi kita harus bisa mengontrol dana titipan itu sebetulnya sudah kita gunakan melebihi atau masih ada sisa gitu kan. Kalau kita kebijakannya itu tidak memberikan piutang kepada klien, maksudnya ketika kita melakukan pengeluaran-pengeluaran itu uangnya harus tersedia dari sisi klien. Jadi kalau misalkan dia setor baru 15 juta untuk apapun ya, tidak hanya umroh, jasa apapun, dia baru setor 15 juta, ternyata kalau kita mengeluarkan uang dalam rangka si A ini jadi 20 juta, berarti kan kita nombok. Nah, kalau dari sisi pembukuan tidak terkontrol kan bahaya. Kalau kita hanya selama ini pakai Excel misalkannya melihat hanya globalan saja gitu ya, totalnya saja. Nah, itu yang akan kita kawal nih, seperti apa implementasi pembukuannya, kita contohkan di Jurnal ID. Oke. Teh, bisa next. Nah, ketika terima uang, misalkan ini keberangkatan 25 juta, 2 kali setor 15 dan 10. Anggaplah ini yang 15 juta dulu. Nah, ketika 15 juta diterima itu tidak diakui pendapatan, tapi masuknya di akun hutang. Oke. Nah. Bu Ida ya, kita contohkan Bu Ida misalkan. 10 juta dan 15. Anggaplah ongkos umrohnya 25 juta di kasus ini ya, di studi kasus ini. 25 juta, nah ketika terima uang yang 15 juta tuh, dilihat di data entry-nya itu ada dana titipan. Adanya di hutang, akun nomor 2. Oke. Di dana titipan di keberangkatan. Di neraca itu nanti munculnya di dana titipan, di liabilities, di hutang adanya 15 juta. Nah, nanti ketika 15 juta ini dipakai oleh kita, otomatis kan posisi dana titipannya berkurang. Itu tidak. Kita harus bisa mengontrol itu. Oke. Nah, contohnya misalkan total yang uang sudah setor itu 75 juta, sedangkan yang sudah dipakai itu 50 jutaan. Karena sisanya tinggal 22 juta. Dipakainya untuk apa saja, kita harus tahu orang per orangnya. Oke. Itulah fungsi pembukuan. Jadi pembukuan itu jangan hanya terpaku pada nilai di neraca, tapi rincian pun harus ada. Nah, karena sekarang dana titipan tinggal 22 juta, dari total yang sudah distorkan 75 juta, dipakai untuk apa saja? Nah, dikeluarkan di laporan menggunakan yang tadi saya katakan tagging. Betul kan? Dipakainya 52 juta 100. Untuk apa saja? Oh, si A pakai paspor. Oh, si B untuk visa. Oh, si C udah dipakai untuk tiket. Jadi kita itu real, akurat, datanya ada detailnya gitu. Seperti itu. Oke, nah ketika dia berangkat, barulah kita akui penjualan tersebut 25 juta. Maka nanti kita akui juga HPP-nya. Ingat, proporsional. Kita mengakui HPP itu ketika kita mengakui juga penjualan. Jadi laba rugi kita proporsional. Ketika si Bu Ida ini berangkat, 25 juta, tadi pengeluaran-pengeluaran yang periode sebelumnya kita akui sebagai HPP. Maka itu ada HPP visa. Ini pengeluaran transaksi nanti seiring dengan informasi yang dibutuhkan ya. Kebijakan saya kebetulan seperti ini, misalkan visa, paspor. Nanti kan yang real Bapak Ibu lebih tahu detailnya seperti apa. Oh, ternyata pendapatan travel sekian, HPP-nya pengeluaran dalam rangka keberangkatan si Bu Ida ini sekian gitu. Hanya karena kebetulan yang baru ditagihkan si Bu Ida nih diakui. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu menggunakan dana tadi sudah diakui biaya,
tapi belum mengakui pendapatan gitu. Nah, akhirnya apa? Nggak proporsional. Biaya numpuk di salah satu periode saja. Masih mending kalau di bulan yang sama. Kalau lintas bulan sekarang banyak biaya keluar gitu ya, tapi pendapatan nggak ada lawannya. Nah, maka dari itu saya menyarankan kepada klien buatlah proporsional. Pendapatan nanti saja pada saat berangkat. Toh pengeluaran-pengeluaran sudah ada gitu ya. Kalaupun nanti ada biaya susulan, ya silakan masukkan saja ke HPP. Jadi nanti yang dana titipan itu sudah nihil. Jadi dana seperti timbangan gini ya, seperti timbangan. Jadi diakui di dana titipan dulu, nanti dipakai apa, nanti ketika diakui invoice, ini kan sudah nihil. Itu tidak muncullah di pendapatan, tapi ada lawannya HPP. Sehingga kita tahu nanti laba kotor kita itu berapa real. Dan itu proporsional, dalam artian kita mengakui pada periode yang sama. Jadi tidak timpang. Head to head-nya jelas, apple to apple-nya jelas. Tidak ada penumpukan beban di periode tertentu, tidak ada penumpukan pendapatan di periode tertentu. Semuanya sesuai. Itu yang dimaksud dengan accrual basis yang saya maksudkan. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang accrual basis, karena ini penting. Kalau menu-menu yang lain itu sudah otomatis. Kalau yang trading mau jual otomatis, terus beli otomatis. Tapi hal-hal seperti ini kadangkala yang terlewatkan oleh para pebisnis. Nah, Bapak Ibu, apapun tools yang Bapak Ibu pergunakan nanti, yang harus disadari adalah bahwa aplikasi akuntansi yang Bapak Ibu gunakan, apapun menunya yang Bapak Ibu input, pasti akan balance. Tapi apakah data akhirnya itu akan akurat? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Karena salah menu bisa tidak akurat. Jadi sekali lagi, menu apapun yang Bapak input, pasti akan balance hasil akhirnya. Laporan keuangan pasti akan balance. Jurnal umum pun mereka proteksi. Kalau tidak seimbang, tidak balance, ada yang kurang, debit atau kreditnya, dia tidak bisa di-save. Tapi Bapak Ibu harus memahami prinsipnya. Yang tadi accrual basis. Dengan kata lain, pemahaman teori yang Bapak Ibu peroleh selama pelatihan, diterjemahkanlah ke dalam sistem. Jadi kalau hanya menggunakan sistem tidak dibekali pemahaman, ya bahaya gitu. Sama seperti memberikan senjata tajam pada anak kecil gitu kan. Kalau senjata tajam kan bisa digunakan untuk apa saja ya, bisa untuk hal yang positif dan negatif. Begitu juga dengan sistem aplikasi akuntansi, harus dibekali dulu pemahamannya, baru diterjemahkan ke dalam sistem. Seperti itu. Enggak, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum saya lanjut lagi ke ini berikutnya, contoh studi kasus berikutnya. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Ada? Tidak ada? Oke. Teh Dinda bisa dilanjut. Nah, sekarang simulasi yang perdagangan. Kalau perdagangan lebih simpel karena memang menunya sudah tersedia semua. Seperti itu. Maka Teh di play. Baik, nah kalau perdagangan, Bapak Ibu harus melakukan pemetaan dulu. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan, penggolongan transaksi itu penting. Kalau dicontohkan di studi kasus ini kan saya memiliki beberapa bidang jasa. Ada yang perdagangan, trading, ada yang umroh. Sehingga saya ingin tahu produk tersebut nanti ditampungnya itu ketika menjual di akun mana itu bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu counter handphone misalkan, ada 2 produk, golongan produk, handphone, dan aksesoris, misalkan saya ingin tahu pendapatan penjualan aksesoris berapa, handphone berapa, ya ditampunglah di pemetaan akunnya, di setting gitu, dibedakan produk A sih ditampung di penjualan handphone, produk B ditampung di penjualan aksesoris, seperti itu. Jadi nanti ketika membuat penjualan, produknya ditentukan, otomatis nanti laporan keuangannya, laba ruginya itu di pendapatannya sudah dipisahkan. Nah, kalau di studi kasus ini, saya memisahkannya antara pendapatan trading, perdagangan, dengan pendapatan umroh. Itu berapa. Jadi nanti di akhir saya bisa mengetahui, oh ternyata laba kotor saya total sekian, itu penyumbang terbesarnya adalah dari umroh, bukan dari trading, misalkan seperti itu. Nah, kalau dalam trading, kalau misalkan ada uang muka, otomatis nanti diakui sesuai pemetaan akun, kita ingin uang mukanya ditampung di mana. Karena uang muka penjualan itu masuknya ke hutang, nanti yang akun yang bisa dipilihnya pun adalah akun hutang. Seperti itu. Jadi sudah dibantu oleh sistem. Ini kan akun hutang, uang muka penjualan. Jadi kalau nanti kita menjual, ada yang order, dia store uang muka dulu, otomatis nanti masuk ke akun hutang. Begitupun juga kalau kita ingin menampung piutang atau hutang data customer yang berbeda, misalkan saya ingin punya pengelompokan piutang reseller, piutang retail misalkan, itu data kontaknya bisa kita edit seperti itu. Nah, nanti akhirnya menghasilkan informasi laba rugi itu bisa dikelompokkan, pendapatan trading berapa, pendapatan travel berapa gitu ya. Itu sesuai dengan
pemetaan akun yang sudah kita setting, yang sudah disediakan oleh sistem. Jadi sistem ini sangat fleksibel, bisa sesuai dengan kebijakan kita. Persediaan barang dagangan juga bisa dipisah-pisah. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin inventory-nya itu inventory untuk handphone, inventory untuk aksesoris, nanti kita tinggal pemetaan akun di data produknya. Sehingga kalau produk itu dibeli dan dijual, dia akan mempengaruhi akun yang berbeda nanti di neraca, sesuai yang kita setting. Sekali lagi, pengulangan transaksi itu penting. Kita ingin memilah-milah, menggroupingnya itu nanti di akhir seperti apa. Tentukanlah di awal. Sehingga nanti pemetaan akunnya bisa kita lakukan sesuai dengan informasi yang kita butuhkan nanti di akhir. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bisa dilanjut? Nah, sekarang saya akan menyampaikan akurasi data. Kalau kita hanya menginput gitu ya, betul nggak sih data yang disajikan oleh tim saya gitu ya? Jangan sampai kita sendiri membaca dashboard keuangan kita sendiri nggak pede gitu ya. Ini benar nggak? Akurat nggak? Apalagi misalkan dilihat di sisi nominal, kok segini ya janggal? Kita tanya gitu ya. Nah, kalau dengan dibantu oleh sistem aplikasi, tentunya data rincian ini kan ada. Ketika kita di neraca diakui kita punya hutang ke supplier 100 juta, kita merasa perasaan cuma 50 juta. Coba rincian 100 juta apa kan bisa dikeluarkan? Karena kita mulainya dengan data yang akurat di awal, betul tidak? Antara di neraca, hutang, piutang, aset, tetap, persediaan, itu kan ada rinciannya. Jadi ketika nanti kita melihat dashboard keuangan itu ingin minta rincian, tentu valid. Kenapa? Karena kita dimulai dengan data yang sudah ada rinciannya. Lalu ketika dicetak rinciannya, baru kita tahu, oh iya, ini ada. Nah, bagaimana kita yakin ini ada? Nah, cara mengecek akurasi data itu minimal ada dua. Tentunya yang ketiga itu memeriksa ke voucher transaksi. Tapi kan kalau memeriksa ke voucher transaksi butuh effort, betul tidak? Dan itu sifatnya sampling biasanya. Kecuali di audit, misalkan diperiksa semuanya. Nah, kalau misalkan kita belum punya tim quality assurance sendiri, gitu ya, QA sendiri, berarti minimal harus dilakukan dua hal. Yaitu yang pertama, melakukan stock opnam, menghitung secara fisik barang yang di gudang, apakah sama atau tidak dengan di sistem. Terus yang kedua, kita melakukan rekonsiliasi kas. Pastikan mutasi yang terjadi di bank itu sama dengan mutasi yang terjadi di sistem. Contoh, ketika di sistem itu kita mengakui adanya pembayaran piutang dari customer A, berarti kan piutang di customer A di secara sistem menjadi lunas. Nah, kita harus meyakini bahwa memang betul uang tersebut masuk di internet banking kita. Uang tersebut ada lawannya di bank kita. Nah, bagaimana cara melakukan rekonsiliasi? Nah, alhamdulillah di Journal ID ini sudah disiapkan fasilitasnya. Jadi kita tidak repot menceklis satu-satu. Misalkan kalau kita ada 200 transaksi kan gempor ya. Kalau di print, dilihat lagi versi bank, versi sistem kita. Ada tidak. Nah, ini saya berikan contohnya. Tapi apapun nanti media yang akan digunakan oleh Bapak Ibu, lakukanlah dua hal tadi. Wajib stok opnam minimal 9 sekali. Kalau stoknya banyak, repot, minimal 9 sekali. Wajib dilakukan. Kalau rekonsiliasi kas, paling lambat H+1 sudah direkonsiliasi. Jadi jangan nunggu sebulan. Karena kalau nunggu sebulan, kalau dari sisi rekonsiliasi kas, kalau kita sadar ada yang salah buku, salah apa, malu ke kliennya gitu, malu ke suppliernya. Jadi harusnya kita menyadari itu H+1. Contoh misalkan, ketika kita ada yang transfer tadi malam, misalkan customer kita pagi-pagi sudah kita rekon, lalu kita mengucapkan terima kasih, itu kan menunjukkan profesionalisme kita dalam berbisnis. Customer kita lebih pede, oh bagus ya pencatatan perusahaan ini sih, padahal kita nggak laporan kita bayar hutang gitu ya, tapi tiba-tiba ada ucapan terima kasih pagi-pagi, berarti dia ngecek tuh uang masuk dari mana, untuk apa pembayarannya, underlying-nya. Nah, ini contohnya, silakan Teh dilanjut. Yang slide berikutnya. Nah, ini kita melakukan stok opnam. Jadi di sini ada disediakan stok opnam, nanti akan tampil stok versi sistem berapa. Kalau misalkan selisih, lalu kita sesuaikan dengan stok fisik, maka otomatis sistem akan mengakui menjadi beban apa. Misalkan beban barang rusak, beban barang hilang, gitu ya, penyesuaian. Jadi nanti produk-produk tertentu yang sedang kita stok opnam, contoh misalkan saya akan melakukan hard disk ada berapa? Oh, secara sistem tercatat 1, tapi kok di gudang nggak ada, nihil. Berarti kan nanti akan ada minus, gitu ya.
Nah, minus ini penyesuaian akan diakui nanti di akun beban apa gitu. Jadi nanti kita akan mengetahui setiap bulan itu loh, kok selalu saja ada barang hilang. Ketahuannya di mana? Di laporan laba rugi. Ada beban hilang. Lalu dari mana ini angka segini beban hilang? Dilihat dari berita acara stok opnam ini di sistem. Oh, hard disk hilang selisih, monitor hilang selisih, dan sebagainya hilang selisih. Nah, kalau rekonsiliasi kas, itu nanti kita bisa ngerekon nih, ada beberapa tab kalau di jurnal ID. Ada transaksi yang sudah kita input, yaitu dengan judul tab transaksi jurnal, versi sistem, ada bank statement, itu bisa kita import, gitu ya, dari internet banking, bahkan ada direct link, nanti saya jelaskan dari apa. Nah, rekonsiliasi ini 3 contoh, berarti disandingkan oleh sistem otomatis. Untuk tanggal yang sama, nominal yang sama, dia sandingkan, betul tidak ini pasangannya ada 20 juta, yang kiri itu versi bank, yang kanan itu versi jurnal ID. Kita cocok, tinggal dicocokkan saja oleh kita. Cocokkan. Nanti idealnya si rekonsiliasi ini harus 0. Nah, selain 0, kita harus pastikan data di transaksi jurnal itu sudah terrekonsiliasi semua. Dan data di bank statement juga sudah terrekonsiliasi semua. Jika masih ada yang belum terrekonsiliasi, berarti tidak ada pasangannya. Dengan kata lain, kalau di bank statement belum ada yang terrekonsiliasi, berarti ada uang tidak bertuan. Ada transaksi di internet banking yang belum dicatat di sistemnya. Seperti itu. Atau di transaksi jurnal, kalau belum ada yang terrekonsiliasi, gitu, berarti ada pengakuan transaksi secara sistem, tapi tidak ada pasangannya, uangnya nggak ada gitu di internet banking. Itu kan berarti fraud. Ada human error atau kecurangan. Nah, untuk import bank statement sendiri, tidak usah ribet satu-satu. Nah, untuk beberapa bank ini, Mandiri, BCA, BNI, CMB, Niaga, dan Danamon, bisa dilingkan otomatis ke perbankannya. Oke, ke banknya. Jadi otomatis nanti datanya itu ketarik by system. Dan itu aman, karena si izin dari banknya. Dan kita juga harus mengajukan manual ke banknya gitu. Memenuhi persyaratan dokumennya. Gitu. Jadi sudah seizin banknya, aman. Bahkan bisa dibuat aturan rekonsiliasi. Kalau misalnya transaksinya banyak nih, SPP, kita bisa membuat penamaan rule-nya, aturannya apa gitu ya. Deskripsi ini mengandung kata ini, jadi apa. Jadi rekonsiliasi tidak perlu kita lakukan satu-satu cocokan, melainkan otomatis by system. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti apapun sistem yang Bapak Ibu gunakan, mohon lakukan 2 hal ini untuk mengecek akurasi data kita. Kalau stok barang sudah di stok opnam, gitu ya, dihitung fisik, kita cocokkan dengan sistem. Kalau ada selisih kan kita jadi lebih yakin. Jangan sampai di sistem ada besar stok, tapi di barang di gudang tidak ada. Terus yang kedua, untuk arus kas masuk dan keluar, entah itu untuk beban operasional, entah itu untuk pembayaran hutang, entah untuk penerimaan dari piutang, pembayaran dari customer, kita harus meyakini uang itu ada tidak di rekening bank kita, yaitu dengan rekonsiliasi kas tadi. Nah, rekonsiliasi kas tadi, mau tidak mau, tidak bisa ditawar-tawar lagi, lakukan disiplin H+1. Jadi pagi hari ini, kita itu harus sudah merekon update data transaksi yang sampai dengan kemarin di bank. Karena bisa saja kan transaksi itu masuk setelah kita pulang kantor kemarin. Misalnya kita pulang kantor jam 5 kemarin, ternyata ada uang masuk jam 7, jam 8. Nah, kita sapu lagi pagi-pagi. Sehingga nanti data yang sudah tersaji di sistem ini sudah akurat, kita yakin kebenarannya. Karena memang sudah diakui, dipasangkan dengan data di internet banking kita. Kalau kita tidak melakukan stok opnam, kita tidak melakukan rekonsiliasi kas, nah bagaimana kita bisa mengontrol akurasi data yang sudah disajikan? Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Coba nanti kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan di kolom chat. Sebelum saya masuk nanti ke optimalisasi data keuangan. Ada yang ditanyakan? Jangan terlalu banyak, dua-dua. Ayo, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, mangga. Sebelum saya masuk ke bagaimana kita mengoptimalkan data output keuangan yang kita miliki, entah itu menggunakan sistem ataupun manual. Kalau manual memang agak repot untuk ininya ya, untuk rekonsiliasinya. Mohon izin minum dulu sebentar. Pagi, Pak Iwan. Pagi, ya.
Dengan Pak Ya, siapa Pak Punten? Pak Agustinus. Oh, Pak Agustinus. Ya, gimana Pak Ya, kabarnya Pak? Baik, makasih. Saya mau nanya sedikit Pak, itu Ya. terkait yang tadi dia connect dengan rekening koran rekening bank ya. Ya. Nah kalau kita dari masuk, betul. Kalau kita masuk misalnya udah di tengah-tengah nih, itu gimana transaksi yang sebelum-sebelumnya? Diimport manual dulu Pak. Enggak, kalau direct link itu dia hanya ketarik data ketika di-approve oleh banknya. Misalkan di-approve oleh banknya baru per hari ini, maka data hari ini yang masuk. Jadi selama pengajuan kita import dulu, Pak. Jadi yang sudah lewat itu kita import manual dulu. Manual dulu, ya. Jadi diekspor dulu CSV-nya dari internet banking, baru kita import manual dulu. Jadi disiplin tiap hari import gitu. Oke, sampai dia udah connect sama bank, baru dia automatically muncul di. Ya, karena kalau sudah connect ke bank, tombol importnya itu hilang Pak, nggak bisa. Oke. Import ya. ke Excel-nya jadi, itu nggak ada gitu. Nggak ada, jadi dia menghindari double import, kan bahaya nanti mutasinya jadi 2 kali gitu Pak. Oke. Seperti itu. Oke, kalau gitu, sip. Makasih Pak. Ya, mangga Pak Agustinus. Yang lain mangga, silakan. Oke. Kita lanjut ya ke optimalisasi data output. Nah, ini kaitannya yang tadi saya sampaikan, dua golongan pemanfaatan data output kita. Jangan hanya sekarang kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan saya, sudah mengikuti workshop saya, yuk optimalkan nih. Bapak Ibu punya database, orang sih collect database gitu ya. Mencari database, kalau Bapak Ibu sudah punya database pembukuan, nanti kalaupun baru melakukan penginputan sekarang, berarti kan periode-periode mendatang Bapak Ibu sudah memiliki database bisnisnya. Jadi manfaatkanlah 2 hal tadi, historical dan forecasting. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang baru datanya sedikit karena baru memulai pembukuan sekarang, nanti ke depannya Bapak Ibu itu nabung database. Sebetulnya laba bersih saya rata-rata berapa sih? Sebetulnya HPP saya ini selama 2 tahun terakhir berapa sih fluktuasinya gitu ya. Terus saya mengambil laba kotor itu berapa sebenarnya yang real, dan beban operasional saya itu seperti apa? Apakah tren kenaikan beban operasional itu seiring dengan tren kenaikan laba kotor? Nah, itu kan hanya bisa kita lakukan kalau kita melakukan pembukuan. Itu tidak. Kalau kita tidak melakukan pembukuan, bagaimana kita bisa menganalisa itu semua? Terus kita lihat juga sebetulnya rata-rata umur piutang customer kita itu berapa lama sih? Masih worth it tidak nih dijalani? Ternyata rata-rata di 60 hari baru bayar gitu ya. Meskipun kita memberikan jatuh tempo hanya 30 hari misalkan. Nah, olahlah data itu yang terjadi di sistem. Jadi, kalau kita bicara sistem akuntansi, aplikasi akuntansi, jangan hanya fokus pada laporan keuangan, tapi laporan-laporan pendukung yang memberikan detail transaksi yang mendukung laporan keuangan tadi. Jadi, kalau di neraca ada angka sekian, detailnya bagaimana? Kalau di laba rugi ada tercantum angka penjualan sekian, detailnya bagaimana? HPP sekian, detailnya bagaimana? Stok barang ada sekian, detailnya seperti apa? Itu perhatikan, lengkap atau tidak. Nah, kita lihat bagaimana salah satu cara, 2 cara ya kalau tidak salah, kita mau optimalkan data keuangan yang ada untuk forecasting, karena saya berharap Bapak Ibu nanti lebih smart lagi mengelola keuangan bisnisnya, tidak hanya menggerutu apa yang terjadi, tapi kita betul-betul secara smart merencanakan apa nanti ke depannya. Kita seperti ini yang sudah terjadi, tapi nanti ke depannya seperti apa nih? Harus bagaimana kita mengukur. Seperti yang saya contohkan, membuat RAB, kekuatan modal saya sebetulnya untuk berapa lama. Lalu saya harus menyuntik dana ini kira-kira berapa bulan ke depan lagi gitu, harus menyuntik dana terus gitu ya. Oke. Teh Dinda, mangga silakan. Nah, misalkan anggaran, kita buat anggaran laba rugi. Di mana anggaran laba rugi ini dia sudah menampilkan data yang past performance yang sudah terjadi. Jadi ini kebetulan kan kita migrasi 2021, jadi 2020 belum ada. Saya sampaikan tadi tidak usah berkecil hati kalau baru migrasi sekarang, nggak apa-apa. Bapak Ibu nabung data buat nanti gitu ya. Jadi nanti disampaikan di sistem periode lalu itu sekian. Nah, nanti target kita September berapa di bulan berikutnya? Januari 2021 berapa? Ini berapa? September berapa? Desember 2021 berapa target pendapatan kita, beban kita, dengan tentunya berlandaskan pada data yang sudah pernah kita alami terjadi sebelumnya gitu ya. Bisa nanti kita rata-ratakan gitu ya, atau bisa kita pakai persentase kenaikan. Jadilah kita 110% dari periode lalu misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan nanti laporan
untuk realisasinya bisa kita bandingkan antara yang sudah terjadi dengan anggaran yang sudah kita tentukan. Atau kita lihat nih rata-rata umur piutang dari customer kita tuh sebetulnya berapa hari sih, berapa lama, numpuknya di mana. Berarti kan kita bisa mengukur kekuatan cash flow kita. Lawong banyakan kok di atas 60-90 hari misalkan. Berarti kita harus menyediakan modal kerja itu seperti apa. Lalu kalau Bapak Ibu memiliki beberapa jenis usaha atau ingin menggrouping, yang manfaatkanlah ini tagging. Contoh misalkan saya ingin mengeluarkan laba rugi yang trading, keluarkanlah yang trading tadi. Ternyata dari trading itu penyumbang pendapatan sekian, HPP-nya sekian, lalu beban operasional sekian, tapi kita bicara trading saja gitu. Atau misalkan yang umroh nih, kita filter yang umroh. Nah, umroh itu seperti apa? Ya, nanti hanya pendapatan yang dimunculkan pendapatan umroh saja, HPP-nya HPP umroh saja, beban operasional umroh saja. Jadi intinya adalah jika Bapak Ibu memiliki beberapa spesifikasi, otomatis informasi yang dihasilkan pun harus spesifik juga, gitu ya, sesuai grouping tadi. Intinya kan seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung dari informasi di akhir apa yang kita butuhkan. Maka dari itu kuncinya tadi di awal apa? Settingan atau setup kebijakan mengenai penggolongan transaksi. Maka dari itu seorang pebisnis harus hafal, harus tahu dan sadar apa yang terjadi pada bisnisnya, transaksi apa saja. Lalu kita desain, itu seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan terkait dengan bukan hanya masalah fitur aplikasi, karena ini sebagai alat bantu, tapi juga saya ingin mulai nih. Tapi apa yang ditanyakan dalam rangka migrasi, dalam rangka implementasi, dalam rangka mau memulai, mangga silakan. Oke, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bertanya ya. Ini udah mulai sesi tanya jawab berarti ya untuk materinya? Ya, Teh. Sudah tersampaikan semuanya? Sudah. Oke, mungkin saya mau coba inilah ya, minta tolong untuk Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya supaya kita juga bisa nyapa Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ngobrolnya juga lebih enak lah, karena kan di sini kita lebih ke workshop, tidak terlalu kaku lah gitu, jadi lebih santai aja, kita bisa ngobrol sesi tanya jawab juga di sini. Mungkin ada yang bertanya seputar pembukuannya atau mungkin secara fitur-fiturnya, tools-nya, gimana cara submit-nya gitu. Nanti Pak Iwan akan bantu untuk praktekkan secara langsung nih gitu. Mumpung kita masih ada waktu juga. Gitu. Oke, udah nyalain. Halo Bu Yan. Oh, ini ada pertanyaan Pak via chat, Bu Heti. Bu Heti. Izin, apakah ada referensi aplikasi yang efektif untuk perusahaan jasa untuk Jurnal ID ini ya? Mau jasa, mau perusahaan dagang, trading, sangat powerful sih Bu, bisa dicoba. Bahkan tadi yang umroh pun saya contohkan itu kan bisa melacak si dana umroh customer A kita itu sudah digunakan dananya berapa. Jadi intinya saya punya pengalaman dengan beberapa aplikasi yang lain. Mengapa sekarang saya terdaftar sebagai konsultan partner dari Jurnal ID? Karena bagi saya ini yang untuk saat ini yang powerful gitu Bu. Jadi kekuatan dari aplikasi ini adalah antara saldo induk dengan rincian itu bisa dikorelasikan. Kan kadang-kala kita menggunakan aplikasi, datanya ada, totalnya. Tapi begitu rincian kita agak kesulitan gitu. Nah, di sini biasanya ketika saya mendampingi migrasi itu, saya nyaman memberikan report kepada klien saya itu, ini Pak, bahwa totalnya sekian, rinciannya seperti ini gitu, ada. Contohnya yang tadi, bahkan saya pernah melakukan migrasi dari salah satu aplikasi lain, saya ke Jurnal, dia itu aplikasi sekolah, ini ya sekolah pariwisata gitu. Selama ini mereka kerepotan memonitor dana titipannya itu dipakai untuk misalkan mau magang ke luar negeri kemana, sudah dipakai berapa. Selama ini mereka manual pakai Excel. Jadi di sistem ada laporan neraca, tapi rincian di Excel. Akhirnya apa? Akhirnya pekerjaan rekonsiliasi yang menyita waktu. Selalu mencocokkan data rincian di Excel. Sudah ada sistem, tapi tetap aja pakai manual rinciannya di Excel. Dicocokkan lagi sama yang induknya. Nah, kalau di sini di Jurnal saya bisa menyeting sehingga nanti kenapa dari rincian dan total selalu cocok? Ya karena dipakai di aplikasi yang sama gitu, Bu. Jadi ketika kita melakukan postingan, inputan ke saldo induk,
yang rinciannya otomatis tergenerate. Jadi kita cukup 1 kali kerja gitu. Maka dari itu enaknya kalau sistem yang bisa mengakomodir hal-hal seperti itu, kita untuk akurasi data bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita cukup menginput 1, tidak beberapa versi. Mungkin aplikasi lain versi ini, nanti dibuat di Excel lagi untuk rincian, diinput lagi totalnya di sistem. Kalau ini semua sudah di situ, ya otomatis pasti cocok gitu antara induk dengan rinciannya. Untuk jasa bahkan bisa menggunakan paket yang tidak perlu, kan ini paketnya makin ke atas itu makin lengkap ya, seperti yang 400.000 karena ada inventory stock. Kalau yang 200.000 itu jasa udah cocok karena tidak ada inventory gitu, tidak butuh inventory gitu. Bu Heti seperti itu. Kalau maaf Pak Iwan izin, kalau untuk penggajian itu disatukan apa tidak Pak ya? Penggajian Nah, guru kalau gitu. untuk penggajian sendiri memang ada modul tersendiri, Bu, namanya talenta. Tapi kalau untuk beban-bebannya sendiri, pembukuannya, lalu Ibu ingin tahu nanti beban gaji itu atas nama si A berapa kali, bisa menggunakan fitur tagging yang tadi gitu, Bu. Oh, baik. Bisa seperti itu. Berarti bisa Tapi di situ ya, Pak ya? tapi kalau untuk formula misalkan ada lembur dihitung otomatis by system atau apa, itu ada add-on namanya talenta, satu grup juga dengan Mekari. Tapi untuk biayanya terpisah. Tapi kalau Ibu ingin data rincian lalu ngeposting ke beban-beban dan sebagainya, bisa pakai Juna ID. Gitu. Bisa nanti saya bantu. Terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama Bu. Ada yang lain, Pak Agustinus? Apakah ada yang bertanya lagi, Pak? Kalau tidak salah, Bapak sudah ini ya, sudah register ya, Pak ya? Sudah nyoba-nyoba dari kemarin ya? Iya, lagi trial, Pak. Lagi coba-coba. Oke, siap-siap. Jika ada kendala, maka Pak. Oh, udah register saya aja. Udah. Iya, makasih, Pak. Yes. Oh iya, lupa untuk infoin ya. Jadi kalau misalnya mau register, nanti kan ada kode khusus nih. Untuk yang pakai kodenya dari Talfani Solutions, itu akan mendapatkan ini ya, semacam merchandise untuk 3 orang pertama yang register dengan memasukkan promo code-nya Talfani Solutions. Nanti dari Pak Iwan juga akan infokan juga. Bagus, atas nama siapa nih Pak registernya Pak? Nama PT-nya kalau boleh tahu. PT-nya Sirus Bonagabe. Oh ya, udah ada nih. Oke, udah ada Pak, sudah terdaftar. Bapak ada pertanyaan nggak Pak? Udah coba-coba? Aduh, belum banyak sih yang saya coba-coba nih karena belum sempet. Sampai kemarin awal doang sedikit. Nanti deh kalau ada lagi saya bisa tanya ke Pak Iwan juga lah. Iya, mangga, silakan. Makasih Pak Iwan. Ya. Nah, kepada Bapak Ibu, ini kan ada trial 1 bulan. Maka silakan dicoba saja. Kalau ada kesulitan, maka nanti hubungi saya. Terus saya juga ada layanan done for you gitu ya. Istilahnya kalau misalkan Bapak Ibu kebingungan, saya sih udahlah tahu beres, misalkan bantu migrasi, mangga silakan. Nanti saya bantu migrasi sampai selesai. Misalkan Pak, tolong bantu dong saya migrasi dari 1 Januari, ini saya ada datanya di Excel misalkan. Ini ada saya datanya manual, ya mangga nanti kita bisa bicarakan. Jadi Ibu tahu beres. Atau misalkan, Pak, saya sih ingin tanya-tanya aja, mohon dampingi misalkan. Tapi saya mengerjakan, mangga silakan. Bebas, nyamannya bagaimana saja. Disesuaikan dengan resource yang tersedia di Bapak Ibu. Untuk cost-nya ada listnya, cost apa ya Pak Alfu? Paketan Juna ID-nya atau apa ya Pak? Punten. Bikin paketan Juna ID atau kayak bikin budget cost di dalam pencatatannya? Mungkin Pak Alfi boleh dibantu untuk tanya langsung aja, nggak apa-apa? Ya. Nyalakan saja mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan. Ini supaya jurnal ID-nya. Oh, bisa di-share lagi, Teh, punten, yang paketan jurnal ID-nya. Untuk paketan ini aku buka ya, kita terpampang kok langsung secara ininya. Nah ini sebenarnya kita kan berikannya gratisnya 14 hari ya, saya pakai sepertinya koneksi saya ya. Atau Teh Dinda mau ini? Oke, boleh dibantu Adinda nggak? Kayaknya iya memang. Ya boleh. Saya mohon maaf semuanya. Bentar. Saya dibuatkan soalnya. Saya tadi untuk tambahan juga untuk Bu Heti ya tadi untuk pertanyaannya untuk perusahaan jasa. Nanti perusahaan jasa juga nanti
diperlukan ini ya, mungkin nanti bisa ngobrol sama Pak Iwannya, kebutuhannya apa saja gitu. Apakah di perusahaan jasa itu ada produk juga yang perlu dipantau, atau misalnya hanya khusus pencatatan cash in cash out-nya saja gitu. Nanti Pak Iwan akan mencocokkan nih paket yang mana gitu. Karena Ya, kan dari betul. paket Sesuai yang di itunya, kebutuhannya. Oke. gitu. Nanti karena kalau misalnya di jurnal ini kita ada yang paketnya ini nih terpampang ini ada 4 paket kan ya. Nah, itu kan sebenarnya kita sesuaikan berdasarkan industrinya juga Betul, gitu. ya. Oh iya, Jadi sesuaikan industrinya juga. bagi yang sudah PKP misalkan dan ada PPN-nya setiap transaksi di Jurnal ID ini juga sudah terkoneksi ke Klik Pajak ya. Jadi Klik Pajak itu juga satu perusahaan dengan Mekari. Jadi nanti untuk PPN masukan dan keluaran itu bisa di-create otomatis, ditarik dari data sales-nya gitu. Dan pelaporannya pun dari satu portal yang sama, tidak usah lagi input di e-faktur, upload lagi ke DJP online gitu ya, beberapa versi itu nggak usah, dari satu dashboard di situ. Jadi untuk akurasi data dan efisiensi waktu itu betul-betul sangat-sangat terjaga gitu. Dan itu gratis sampai dengan 100 data invoice. Jadi bisa memanfaatkan dengan nanti paket jurnal ID yang berapapun, Klik Pajaknya bisa dikoneksikan gitu, seperti itu. Mungkin dari sini, dari Bapak dan Ibu sekalian, ada yang pernah menggunakan software accounting sebelumnya? Kalau Pak Agustinus sebelumnya sudah pakai? Oh ini? Sudah pernah Pak. Oh, sudah pernah. Tapi, Oke, berarti sudah familiar dong ya? Tapi bukan di company yang ini ya, maksudnya company yang terdahulu pernah pakai Akurat. Oh iya. Pernah pakai apa satu lagi yang Jahir. Oh, tapi Jahir dulu, Accurate dulu, Pak. Jahir dulu, baru Accurate. Accurate baru dari tahun 2014 sampai 2019 lah. Oh, udah lama juga. Accurate yang desktop mungkin Pak ya, bukan yang clouding ya? Yang desktop Pak, betul. Oh, iya. Jadi yang package satu itu untuk dua ID, dua inilah gitu. Oh, oke, siap. Ya, sebenarnya jadi kalau ini misalnya makanya mau coba yang memang dia real time nih Pak. Ya, yang real time enggak. Nanti kalau mau didemokan dulu Pak untuk karakteristik bisnisnya misalkan, mangga silakan bisa nanti kita boleh deh nanti kita komunikasi jadwal ya. Masalah jadi enggaknya jangan jadi beban Pak, nyantai aja, silaturahmi yang penting. Iya, siap Pak. Jadi kadang-kala kan ketika trial udah register bingung sesuai karakteristik bisnisnya apa saja yang harus disesuaikan, apakah ini bermanfaat atau tidak. Nah, saya bisa melakukan pendekatan nih Pak, nanti kan kalau ganti sistem itu otomatis harus ada perbaikan ya. Kalau malah lebih repot, kalau nggak informasi malah lebih minim, ya buat apa migrasi gitu kan ya. Tapi nanti misalkan Pak, nanti dengan sistem baru ini bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, informasi yang dibutuhkannya ini. Nah, oh iya, berarti kan ada upgrade dari sisi fasilitas fiturnya, layanannya. Nah, mungkin jadi pertimbangan seperti itu, Pak. Iya, oke. Nanti ini deh kita komunikasi deh, Pak. Ya, mangga. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, mangga. Siap. Bapak yang di Astra itu Pak ya, bukan? Halo? Pak, iya. Ya, Pak, Bapak yang di Astra itu Pak ya, di mobil bukan? Oh, bukan, Pak. Oh, suaranya mirip. Tapi Bapak dari pelatihan LPKN juga? Iya, betul. Oh. Dari pelatihan. Bapak yang punten itunya apa Pak ya, bidang ininya? Saya yang itu Pak, water meter, flow meter. Oh ya, suaranya mirip dengan bapak-bapak yang di LPKN yang bertanya ini apa? Dia itunya kendaraan gitu, dealer mobil, tapi jadi distributornya Astra. Mirip sekali dikira itu, maaf. Maka Pak, silakan Pak. Nanti kalau ini. Oke Pak, makasih. Oh, koneksinya Pak Iwan lagi terputus nih, Pak Iwan lagi masuk lagi ya. Mungkin sambil nunggu Pak Iwan, kita ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya soal jurnalnya, nanti saya bisa bantu jawab juga gitu. Tapi sebenarnya tadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah familiar sama software akuntansi, itu akan sangat membantu banget sih. Jadi begitu pakai jurnal, itu sebenarnya basicnya sama. Jadi semua software akuntansi itu semuanya basicnya itu adalah sama gitu. Jadi kalau misalnya udah pakai sebelumnya, nanti begitu pakai jurnal justru jadinya lebih mudah gitu, lebih familiar gitu. Karena nanti di jurnal ini kita yang sangat menjunjung tinggi itu adalah UI sama UX-nya gitu. Dengan nanti laporannya semuanya juga standar dengan PSAK juga. Pak Iwan udah masuk lagi? Saya malah yang keluar, dikira teteh yang ngeheng.
karena Teteh katanya koneksinya Enggak. nggak stabil, wah Teh Nindya nge-freeze, pada yang saya malah yang nggak stabil, dasar. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kita masih ada waktu loh. Sampai jam 11 mungkin kita tunggu ya apa pertanyaannya. Ini ada nih, ada apa dari Pak Budi Iman gitu. Apa perbedaannya dari 3 jenis tersebut? Apa rekomendasinya untuk awal katanya? Boleh Oh, tahu juga nggak Pak Budi, boleh nyalain mikrofonnya nggak Pak, kita ngobrol langsung. Jadi di sini kita pengen tahu juga Bapak bisnisnya di bidang apa, industri apa, kayak gitu. Karena kita merekomendasikannya di awal itu bukan berdasarkan paket yang mana dulu, tapi berdasarkan industrinya, Pak. Gitu. Tadi kalau misalnya Bapak bisa lihat juga, tadi ada Starter, Pro, Enterprise, sama Enterprise Plus ya. Nah, kalau misalnya kita sarannya jasa nih, jasanya tapi lebih ke kayak desainer gitu kan, desain arsitek, atau misalnya freelance gitu. Nah, itu bisa kita sarankan pakai Starter, itu sudah cukup, karena di Starter itu tidak ada yang namanya stock management. Betul ya, Pak ya? ya, tuh. Kemudian kalau misalnya Bapak di trading gitu, tapi tradingnya masih yang minimalis nih gitu, hanya ada satu cabang misalnya gitu, jadi tidak ada HPP-nya juga gitu, Bapak bisa bukan maksudku tidak ada produksi gitu ya, Bapak bisa pakai Pro gitu. Jadi kalau misalnya jual A, beli A, jualnya A gitu, beli Aqua, dijualnya Aqua lagi, jadi tidak ada produksi di situ, itu bisa pakai Pro. Kalau misalnya Bapak ada berbentuk F&B, itu bisa pakai enterprise. Kalau misalnya lebih advance lagi ada enterprise plus seperti manufacture, konstruksi kayak gitu. Itu enterprise plus. Kalau ini Oke. kesehatan non profit ya, Pak Budi. Kesehatan non profit. Oke, Kalau berarti kesehatan, ada. ya berarti di Pro mungkin ya. Kalau ingin ada tagging Betul. kan di Pro ya minimal ya. Betul, Jadi Pak. kalian untuk leluasa nanti dalam melakukan grouping, pemfilteran transaksi gitu ya, kita ingin melacak grouping pemfilteran transaksi, ya minimal di Pro gitu, Pak Budi bisa. Mungkin kita sambil ini mungkin Pak Iwan bisa bantu ini juga kali ya, kalau misalnya Pak Iwan mau gitu. Share juga kalau yang Pro itu nanti seperti apa kayak gitu. Mungkin nanti para Bapak dan Ibu kalau misalnya mau lebih intensif lagi sama Pak Iwan bisa langsung kontak ke Pak one on Iwan. one nanti gitu. private satu-satu, tinggal nanti ditentukan jadwalnya saja. Kalau misalkan agak canggung nge-share mengenai karakteristik bisnisnya gitu ya di sini, mangga nanti janjian hari apa Zooman khusus satu-satu gitu. Nanti bisa saya sampaikan, oh cocoknya ini, nanti Bapak Ibu bisa outputnya seperti ini, saran saya misalkan groupingnya seperti ini, menghasilkan informasi seperti ini, nah nanti bisa saya sarankan. Nanti tinggal WA saya aja untuk menentukan jadwalnya. Sekali lagi, yang penting silaturahminya Bapak Ibu, jadi nggak jadi, jangan menjadi beban. Betul. Terima kasih dan mohon caranya berlangganan. Oke, sama-sama Pak. Nanti kita ngobrol langsung aja lah ya Pak Budi. Pak Budi yang ada di grup nggak sih, di grup WA? Pak Budi dari LPKN kalau tidak salah ya, harusnya ada sih kalau di LPKN. Di Harusnya ada ya? Coba, ya. Apa namanya? Ya Bu, betul. Ada di Betul ya, Pak, ya? Oh di ya, grup LPKN. oke, siap. Makasih Pak Taufani. Iya, mangga Pak Budi, sami-sami. Ya mungkin di grup aku share juga ya link untuk pendaftaran one-on-one-nya bareng sama Pak Iwan ya. Jadi supaya lebih intensif lagi mungkin nanti untuk yang Ya, bisa saya demokan gitu. Jadi kadang-kadang kan ya itu tadi, kalau hanya register sendiri, trial bingung cocoknya gimana, ini alurnya diapain gitu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi. Pak Iwan mungkin ada tambahan lagi Pak Iwan? Enggak sih, cukup Teh. Kecuali itu tadi kalau nanti ingin konsultasi itu ya, nanti udah disiapkan formnya Teh sama Teteh ya? Ya, nanti aku akan share di grup. Share di grup ya. Aku juga pengen tahu juga ini untuk Bapak dan Ibu di sini semuanya ada di grup di WA ya? Enggak, Jadi ada di informasi. member, ada yang dari member e-course saya juga sih Teh, yang Profit Mastery. Ada ya. Ada, nanti saya share di grup itu juga. Karena ini ya dari beberapa sumber gitu, ada yang dari LPKN, ada yang dari e-course saya juga gitu. Gitu. Saya gabung di sini ya. Oke, siap. Nanti aku akan share. Nanti mungkin selain aku di WA, nanti aku akan email juga kali ya untuk peserta-peserta yang hadir hari ini. Form-formnya, materinya juga gitu, sama nanti
Tinggal daftar aja Bapak dan Ibu kalau misalnya mau kita intensif, kita aturkan jadwalnya, kita sesuaikan ya Pak ya, kalau gitu Ya, Pak Iwan. betul, bisa. Sangat-sangat bisa. Nanti kita ada coaching klinik lanjutannya ya Teh ya. Private satu-satu. Betul. Ya. Betul. Bu Heti ada pertanyaan lagi kan nih Bu Heti? Ya, Ini Mbak ada Ninggi. banyak loh. Ada pertanyaan Kalau lagi nggak? Mungkin untuk mau saya nanya kan lagi. kebetulan di bagian keuangan di perusahaan jasa di bidang pendidikan ya Pak. Ya. Itu kira-kira pakai grade yang mana ya Pak untuk aplikasinya? Eh, Karena kan ada gaji juga saya gitu. oh ya, minimal yang pro sih, Bu Heti. Minimal yang pro ya. Yang pro ya. Nanti Oh. bisa saya demokan juga. Nanti kan bisa di coaching klinik nanti one on one. Bu Heti tinggal daftar dulu. Nanti kita tentukan jadwalnya. Nah di situ kan kita bisa collecting data. Saya ada bayangan, tapi kadang-kala kan karakteristik setiap lembaga beda-beda ya. Ada lembaga kompleksitas transaksinya seperti apa. Nah nanti bisa saya usulkan seperti apa, sarankan seperti apa gitu. Bisa seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan, Mbak Ninggi. Iya sama-sama. Ini mungkin aku nanti akan bantuin share juga kali ya link yang langsung jump in supaya nanti begitu diklik langsung masuk promo code-nya webinar ini ya. Jadi aku kirim via chat nih Bapak dan Ibu, ini ada link, ini langsung ada promo code-nya, nanti tinggal klik aja. Jadi kalau takutnya kalau misalnya Bapak Ibu lupa ini input untuk mendapatkan free trial 1 bulannya, diklik aja dari link tersebut ya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk dari ada Bu Via, ada Pak Hidayatul, Pak Kasuma, mungkin mau tanya Pak Kasuma, Pak Ian, Ibu Hartini Wong, ada Bu Debira juga. Oke, silakan buat yang bertanya, masih ada waktu kita di sini. Pak Alfu yang di Surabaya, Pak Alfu ya, ini dari member e-course saya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Alfu dari member e-course. Ya, kebetulan Pak Alfu itu ada yang travel umroh juga Pak ya? Iya, betul. Ya, nanti kalau Bapak ingin lebih detail lagi, bisa Pak coaching klinik nanti private. Boleh. Saya ya, tinggal diisi formnya supaya Bapak. Kalau SMM gitu nanti masuk juga di jasa ya Pak? Kalau apa Pak? SMM, Social Media Management gitu. Oh, Bapak jadi memberikan layanan jasa sosial media manajemen ya? Ya, betul, di jasa, betul. Di jasa, nanti bisa di grouping juga. Bisa, saya ada bayangan, bisa. Itu kan kadang-kala sifatnya per termin ya pembayarannya, misalkan ada uang muka, nanti setelah selesai berapa, mirip-mirip konstruksi juga kan ya, betul tidak Pak ya? Atau ada yang requiring bulanan gitu bayarnya, ya. Betul. Dan ya itu bisa nanti pakai transaksi berulang untuk invoice-nya Pak, jadi otomatis penagihannya setiap akhir bulan gitu. Bisa nanti, saya udah ada bayangan, utamanya yang umroh juga bisa nanti. Oke Kang, makasih Kang. Ya, terima kasih Pak Alfu, sama-sama. Oke, Bapak Ibu boleh dibantu untuk nyalain kameranya. Nanti kita foto dulu. Boleh dibantu nyalain kameranya, kita foto dulu untuk ininya. Ya, udah ada Pak Budi. Halo Pak Budi. Bu Pak Agus, boleh nyalain lagi kameranya. Ibu Yean. Ibu Hartini, halo. Ya, tunggu bentar. Oke. Ada Pak Ian, mohon dinyalakan kameranya, kita foto dulu. Oke, ada Bu Debira, Pak Kasuma, Pak Hayatul. Saya nyalakan kameranya, dimohon untuk dinyalakan, kita foto dulu. Kita masih tunggu. Semuanya WFH ya. Ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu ya. Mudah-mudahan juga keadaan juga semakin membaik, kembali normal lagi. Amin. Oke, yang lain bisa nyalain. Oke, kita masih prosesnya masih ada yang loading. Ini apa di layar aku yang loading ya? Oke. Halo Mbak Andina. Mungkin yang lain
apa ini ya, karena koneksinya belum bisa kameranya on, Teh? Atau dari kamera koneksi aku ya. Coba aku tanya Mbak Dinda, semuanya sudah terlihat kameranya ya kalau misalnya ini? Belum, masih ada yang belum sih? Bu Via ya, Pak Apri, Pak Kita tunggu Kasuma. lagi deh. Udah, kita mungkin lagi koneksi kali ya. Ya udah kita foto dulu. Pak Agus, tiba-tiba ada background-nya nih Pak Agus. Tadi kelihatan sedang di mobil Pak Agus ya, sekarang ada background. Iya, sekarang lagi di luar angkasa. Oke. Oke. Kita foto dulu ya semuanya ya. Oke, saya hitung ya. 1, 3, ini semuanya. Oke, sekali lagi ya, sebentar. Ada yang mau nyala nih. Ada yang agak ngedip. Pak Agus nge-freeze ya? Iya, keluar sekarang, hilang ya. Koneksinya mungkin. Atau aku Nah, yang itu nge-freeze udah muncul nih, lagi. jangan. Ya, udah muncul lagi. Udah muncul lagi ya. Ini aku lagi cek dulu. Oke, sekali lagi. Kita foto barat 1, 2, 3. Teh Nindya yang nge-freeze ya? Teh Dinda ya? Iya, sinyalnya hilang. Oh, coba sekarang sama Teh Dinda. Oke. Ya, fotonya udah sekali lagi ya, paling. Ya, sekali lagi. Oke. Pak Budi, tadi fotonya hilang jadinya. Ya, kita foto sekali lagi ya. Ya, oke. Oke, 1, 2, 3. Sip. Aduh, sorry nih tadi malah aku ternyata Iya, koneksi. nge-freeze ya. Untung ada Adinda. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kita akan lanjut lagi untuk yang ikut intensif ya, untuk yang one-on-one akan aku share formnya via WA. Mungkin sekarang kita akhiri saja untuk sesi workshop ini. Thank you banget untuk Pak Iwan sudah membawakan materi yang sangat bagus banget. Terima kasih juga untuk Adinda sudah membantu juga di sini. Thank you juga untuk Bapak, Ibu yang sudah hadir juga di sini dari pagi bahkan. Semangat banget nih Bapak dan Ibu. Thank you banget. Saya undur diri. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin. Thank you ya Pak Iwan. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, mangga Pak Terima Gusman. kasih Pak Iwan. Semuanya. Ya, Bu Hartini, Bu Heti, sama semuanya. Dinda. Ya, Terima kasih, Pak. Pak Ian, semuanya. Nun, Kang Iwan. Mangga sama-sama Pak. Ya. Stay safe.